Selamat datang di channel Islam Topik. Kami hanya sekedar menyarankan Anda sebelum menyimak. Ada baiknya Anda menyamankan posisi tubuh Anda, tenangkan perasaan Anda, serta mengucapkan basmalah. Terima kasih dan selamat mendengarkan. Hormat sekali, malam hari ini Ngaji Roso berada di kediaman Abah Setu. Beliau baru pulang dari Balikpapan. Ya. Syukur alhamdulillah beliau terus diberikan kesehatan. Amin ya Allah. Membersamai, menginspirasi, menemani teman-teman bertumbuh ya menjadi lebih baik gitu. Dan beliau memang dikenal sangat berani gitu menyampaikan sesuatu yang memang sudah waktunya untuk disampaikan barangkali ya. Tapi dengar-dengar habis ditelepon MUI, Bah. Dimarahin atau gimana, Bah? Oh, disupport. Oh, disupport. Saya senang kalau berarti kan mereka sudah mulai terbuka gitu kan. Masya Allah. Iya. Iya. Dan hari ini memang bukan lagi zaman dahulu yang harus manusia itu ditakut-takuti dengan, tapi justru harus dibuka wawasan hari ini. Wayahe. Tadi semua. Tapi langka loh ya. Iya. Ada orang berani buka ajaran-ajaran hakikat, ditelepon MUI, disupport itu tuh sesuatu yang aneh sih. Iya. Langka dan aneh. Itu pasti dimarahin. Oke, Bah. Iya. Hari ini tuh masyarakat hari Sabtu dikejutkan dengan serangan Israel ke Iran, Bah. Terus kemudian bahkan Iran akan mulai mengirimkan serangan balasan ke Israel dan ke pangkalan-pangkalan Amerika yang ada di Timur Tengah, dan masyarakat muncul sebuah ketakutan dan lain sebagainya gitu. Pertama, apa respon Abah saat melihat berita itu? Karena dulu Abah pernah menyampaikan, hati-hati Mas Hendra, air sudah nggak karu-karuan kemarin. Biasanya setelah ini ada pasangannya gitu. Api ya. kan gitu. Gimana tuh, Bah? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat malam sahabat pencinta Ngaji Roso yang luar biasa, Mas Rosi ya, dan khususnya Mas Hendra. Saya mendoakan semua, khususnya Mas Hendra dan tim yang Ngaji Roso selalu diberikan kesehatan. Amin. Dan terus adalah mengawal, membawa sahabat-sahabat kita kepada untuk menyadari tentang perubahan-perubahan zaman, Mas Hendra. Ya, sebenarnya bicara inilah yang Abah selalu sampaikan ke Mas Hendra adalah kesedihan bagi orang-orang yang mampu diberikan mata batin untuk menyaksikan ini semua. Maka kenapa Abah berkeliling ke seluruh Nusantara, bahkan diantaranya adalah mendamaikan gunung-gunung. Mungkin orang-orang tuh aneh. Pertama Abah bikin acara di IKN, orang gak paham kenapa Abah bikin acara di IKN. Sekarang mereka baru kebuka gitu. Kenapa Abah bikin acara di Bali dengan sahabat-sahabat Hindu ya. Kenapa Abah misalnya ke Rinjani, ke Lombok ya. Demikian belum lama Abah bikin acara di Merapi ya. Karena pada dasarnya kehidupan ini adalah sebuah siklus kehidupan yang berulang, Mas Hendra. Sebenarnya kalau manusia yang punya kesadaran, dia akan mengerti setiap fase itu yang pernah terjadi itu sebetulnya akan merewind. Maka sebenarnya isi Al-Quran itu sedang menceritakan rewind, kisah perjalanan manusia. Maka dalam isi Al-Quran itu adalah misalkan Adam sampai Muhammad gitu kan tadi. Nah demikian dengan kehancuran hari ini. Yang Abah selalu khawatirkan bahwa perjalanan di tahun 2025, 26, 27 ini adalah merupakan gerbang baru yang mana terjadi adalah sesuatu yang kata Abah dunia tidak baik-baik saja
tadi semua. Bahkan cikal bakalnya adalah burung ababil itu akan muncul adalah tadi pasangannya air adalah api. Tapi tentu ababil yang dikisahkan di dalam Al-Quran itu tidak, itu kan hanya istilah Allah ya, tapi hakikat dalam prakteknya kan berbeda. Sebagaimana dulu perang Mahabharata. Dulu perang Mahabharata itu bukan perang Mahabharata wayang sebenarnya, tapi memang real pernah terjadi dan dahsyatnya itu bahkan barangkali hari ini tidak apapun yang direncanakan Kim Jong Un itu tidak sehebat Mahabharata yang pernah terjadi dan kisah Gatot Koco itu semua. Nah hari ini bahwa rewind kejadian saat itu akan kembali terjadi. Bahkan burung ababilnya kan pernah kita live ya, kata Abah akan burung ababil membawa api, tetapi dia adalah bukan burung, tetapi adalah besi-besi yang membawa peluru, yang memuntahkan peluru. Tadi semua. Dan ini hari ini pada saat Abah menyaksikan tadi pagi ya, ada serangan dari Amerika kepada Iran. Ini artinya kalau Iran membalas, maka berarti adalah merewind kejadian yang pernah terjadi ribuan tahun yang lalu tadi semua. Maka tapi bagi itulah kenapa selama setahun ini Abah mengajak kepada netizen, mengajak kepada pengaji kajian-kajian baik dari Majelis Tikenul Hikam maupun Ngaji Roso adalah untuk membuka hakikat supaya manusia itu paham gitu kan tadi apa yang akan terjadi. Dan sekarang kalau kita rewind bahasan Abah beberapa bulan yang lalu sebetulnya akan mulai kelihatan tuh apa yang dikatakan itu satu persatu terjadi tadi semua. Karena segala sesuatu itu seperti merewind saja, Mas Hendra. Maka kata Abah tadi waktu Mas Hendra WA, kesedihan Abah adalah akan menyaksikan sesuatu yang kurang nikmat gitu kan tadi. Tapi ya kita harus lewati semuanya. Tetapi yang harus ditumbuhkan, kenapa Abah bangun tauhid, adalah tidak boleh kita ketakutan kepada apapun. Karena pada dasarnya segalanya adalah yang terjadi adalah harus terjadi kan gitu semua. Tetapi yang penting adalah kita siap secara tauhid, siap secara mental bahwa hidup adalah hanyalah kisah yang berulang tadi semua. Harusnya di sini senang, di sana senang, asal mengerti gitu kan tadi semua. Nah, sebenarnya kalau bicara tentang perang hari ini, mungkin ini baru gerbang awal tadi semua, gerbang awal. Bahkan Abah menyaksikan bagaimana nanti akan lebih Arab Saudi akan berapi di sana itu. Arab Saudi. Arab Saudi. Kenapa? Karena Amerika akan menggunakan sebagai landasan militer. Kemudian pada saat terjadi antaranya serang menyerang antara Iran dan Israel, Amerika ikut serta. Kemudian menyusullah nanti Cina ikut serta. Muncullah Korea Utara. Bahkan yang akan melakukan pengeboman kepada Mekah itu adalah Iran pada Mekah tadi semua. Dan ini sebetulnya kisah yang akan berulang tadi semua. Dan Abah sudah ngomong tahun lalu tentang ini semua. Tetapi bagi kita, maka Abah persiapkan, maka selalu Abah katakan bahwa Abah itu sedang membawa kita kepada penyadaran ini supaya kita tidak kaget, gitu kan tadi. Maka doktrin-doktrin, dogma-dogma harus kita buka supaya mereka tidak terjebak dengan doktrin dan dogma yang menakutkan kepada mereka. Karena sesungguhnya ini adalah sesuatu yang fakta dan nyata yang akan terjadi gitu. Tidak boleh takut dengan apapun. Maka insan tauhid tidak akan takut dengan apapun. Maka kemarin ada yang bertanya ke Abah di Kalimantan, Abah itu berani, nggak takut mati. Kalau orang tidak pernah merasa memiliki hidup, masa takut mati? Saya tidak pernah merasa memiliki hidup, jadi saya tidak pernah takut mati. Inilah yang saya miliki hari ini, tadi semua ya. Itu barangkali Mas Hendra, tetapi saya tidak boleh cerita lebih jauh dulu tentang apa yang kita nanti pada saat kata Abah, Mas Hendra, mari kita live karena mungkin barangkali ada perlu informasi yang harus mereka
Siap gitu kan tadi semua. Nanti lihat ini jawaban dari Iran dulu nih. Mau seperti apa gitu. Karena kalau seandainya Amerika sudah ini, dan saya dengar tadi ada saya juga teman di Teheran, Iran sekarang sudah persiapan. Katanya ramalannya Mas Rozi habis sahur nanti. Ah itu. Iya, karena memang sudah persiapan. Karena ini tadi sudah dimulai, ada bagian beberapa negara Arab yang pangkalan militer Amerika sudah diserang. Betul, betul. Tapi gini, Bah. Andai kata kemudian Mekah diserang, apa pesannya Abah untuk teman-teman kita yang travel umroh dan haji? Nah, itulah dari awal kata saya, kenapa harus ke Mekah ke sana? Dari awal juga, Ka'bahnya sudah jelas di diri. Nah inilah barangkali juga, maka Abah kan sering bilang, kalau suatu saat Ka'bah itu dibom, kamu nggak usah takut. Tadi semua. Tadi, karena itu hal perkara yang sebetulnya ada seorang ulama yang mengatakan satu saat itu akan dibom, akan dihancurkan, dan hari inilah waktu itu yang mereka katakan itu, dan Abah sudah melihat itu akan terjadi. Itu. Jadi hajinya ya memang sesuai dengan obrolan kita, nggak perlu ongkos, nggak perlu ngejual tanah sebetulnya dari karena awal. Udah punya Ka'bah sendiri-sendiri lah iya. di dalam diri. Makanya Abah jelaskan tadi malam waktu live di Kalimantan, firman Allah itu dalam Al-Quran itu hitopnya jelas. Saum kepada orang beriman, makanya ya ayyuhalladzina amanu. Tapi untuk hal yang kepada orang Islam, ya ayyuhalladzina aslamu misalnya. Tapi haji itu adalah walillahi alannas wa adin pinnas, artinya haji itu berarti kepada seluruh manusia. Kalau ke seluruh manusia berarti bukan ke situ gitu kan tadi. Karena kalau ada satu titik tempat yang dijadikan tempat Tuhan, mustahil Mas Hendra. Ya, Pak. Tidak adillah kepada Tuhan itu. Ini harus dipahami tadi semua. Jangan menempatkan satu titik seolah-olah epicentrum Tuhan, kemudian diglorifikasi tempat itu sebagai tempat Tuhan. Nah inilah yang menjadikan penyimpangan. Tadi sesungguhnya harus dipahami oleh orang-orang kita sekarang. Bagi Abah mau dibom besok juga ke Abah nggak ada masalah. Islam yang lainnya. Nah itulah makanya Abah sudah ajarkan dari awal, jangan terpaku di situ. Karena tadi, maka itulah baginda Nabi mengajarkan kenapa dalam segala perkara berkaitan hakikat, jangan cari keluar dari diri. Man talaba maula bi ghairi nafsihi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Siapa mencari sesuatu yang berkaitan dengan Tuhan, keluar dari diri akan nyasar. Ka'bah keluar dari diri, pasti nyasar. Allah keluar dari diri, akan nyasar. Karena segala yang keluar dari diri akan bisa ditunjuk. Dan dalam ilmu tauhid, segala yang ditunjuk musyrik. Tuh. Jadi kalau ada anggapan Mas Rendra pergi ke Mekah itu lebih dekat pada Allah, berarti nah itu udah musyrik. Gitu kan tadi. Nah inilah sebetulnya adalah hal yang baik dari Tuhan agar manusia kembali kepada Tuhan dengan cara yang benar. Itu kan tadi. Yang jadi persoalan itu ketika kemudian teman-teman yang berangkat ke sana semuanya yang bayar tidak murah, itu adalah dia hanya menyangka, dia menganggap bahwa Allah itu hanya bisa ditemui ya di depan Ka'bah itu saja, gitu kan? Iya. Sehingga mereka seolah-olah terkesan menyembah Ka'bah dan menyembah Hajar Aswad. Itu kan dikritik juga di dalam buku Menjadi Haji Tanpa Berhajinya Pak Agus Mustafa. Iya. Nah, Iya. Yang dilakukan Abah adalah menyadarkan kita semuanya, gitu ya. Ya seperti keyakinan bahwa Hajar Aswad itu batu dari sorga. Itu kan sekarang ternyata setelah diuji kan ternyata juga kan itu batu meteor sebetulnya. Yang barangkali 1000 tahun yang lalu begitu ada batu jatuh, wah yang nyoroyot gede bercahaya, ini pasti dari gitu. Iya. Tapi kan sekarang udah diuji oleh NASA. Ternyata itu batu itu hanya batu meteor, ada semacam batu ferit yang tadi semua ya. Nah inilah yang hal-hal yang kayak begini sehingga orang percaya sorga itu di sono kan gitu. Nah ini kan hari ini tidak boleh lagi, orang-orang sudah logik. Maka Ali bin Abi Thalib sudah berkata, hanya orang agama itu untuk orang berakal. Jadi dan Allah pun dalam Al-Quran selalu afala taqilun, afala yatafakkarun, apa. Ini sekarang ini akalnya nggak tahu taruh di mana kan gitu tadi semua. Logika beragama. Maka itulah para ulama-ulama termasuk Aristoteles membuat kaidah mantik kan tadi semua. Itu kaidah mantik itu harusnya digunakan untuk logika berpikir tadi semua.
Karena tidak ada agama bagi orang yang tidak berakal. Nah sekarang setelah kita kalah perang salib itu, kayaknya akal orang Islam itu dibunuh sudah. Kita harus menerima saja doktrin dan dogma. Sementara kehidupan ini, kata Abah, segala perkara yang tagoyur, yang harus berubah. Makanya kata Abah, kenapa manusia sekarang masih selalu ingin kembali masa lalu? Padahal Abah tadi malam live, harusnya Ramadan ini, Mas Hendra, berubah. Di awal Ramadan itu dari kijang kotak menjadi kijang Zenit hibrid. Nah itu, apa masih mau Mas Rojik masih naik kijang kotak? Enggak. Dulu waktu Abah kecil L300 itu gagah. Tapi sekarang udah dia Mi'raj menjadi Pajero. Di orangnya masih otaknya masih L300, tapi pengen naik Pajero. Inilah yang sebenarnya bahwa ada bagian yang memang mutlak harus tagoyur berubah. Dan manusia itu wajib berubah. Tadi semua. Kalau nggak berubah ya berarti tidak ada peralatan live ini semua. Tadi semua. Handphone hampir tiap tahun diganti ya, Bah ya. Nah, iya. Tapi isi pikiran nggak pernah diperbaharui gitu ya. Betul, ini Mas Hendra. Dan ini sebetulnya kalau Abah melihat dan sekarang sudah menemukan jawaban, memang by design. By design. Setelah kita perang salib, ijtihad ditutup, manusia tidak boleh lagi berpikir, udah terima saja. Nah inilah. Maka kenapa Mas Hendra saksikan kerusakan di seluruh negara Islam, Afghanistan, Suriah, Libya, Indonesia. Kalau seandainya hari ini nggak ada ngaji Roso misalnya gitu, kita sadarkan penyadaran tentang berkehidupan, beragama, beriman, bertauhid. Kita ini adalah manusia-manusia purba yang hidup di realita zaman ini. Tadi semua, ya. Tadi kata Mas Hendra, bagaimana mungkin hari itu kita udah menggunakan video call, tapi otak kita masih menggunakan Morse. Ah itu kan tadi semua. Ya. Yeah. Bagaimana mungkin hari ini kita perang dengan drone, di otak kita babu runcing. Yeah. Logikanya nggak bisa. Betul, betul. Maka maaf ya, karena barusan juga saya bicara dengan mereka tentang haji tadi. Ini masalah dam lagi rame sekarang. Kan sebetulnya Indonesia itu kalau haji itu kebanyakan adalah haji tamatu. Tamatu itu karena mendahulukan umroh, maka wajib bayar dam. Yeah. 1 kambing. Dulu zaman Abah masih jadi orang tertutup, masih kafir, masih jadi pembimbing haji. Sekarang Abah udah iman. Tadi semua. Dulu Abah pembimbing haji, masih kafir, masih tertutup. Gitu. Itu duit dam. Itu sebetulnya kan setiap jemaah itu yang kita bawa, itu wajib menyembelih 1 ekor. 1 ekor kambing. Itu yang disembelih di bawah itu cuma 1 ekor saja, sisa dikantongin itu. Nah, hari ini ada wacana, saya dengar tadi dari orang Depok, yang tadi orang MUI yang nelpon Abah. Yeah. Ini Bani harus dibicarakan, nanti kan saya bilang ada Mas Hendra nih di sini. Boleh nih dibicarakan dam, katanya gitu. Tadi semua. Ada wacana Depok itu dam mau diambil di sini. Oh. Tadi semua. Tuh. Ini makanya sudah makin nyata lah haji itu bisnis. Hanya bisnis tadi semua. Ya. Bisnis yang ditawarkan surga. Surganya yang nanti. Iya, iya. Tadi semua tadi. Inilah. Jadi nanti saya dengar rencana wacana nih, lagi ada wacana dari Devag itu, dam mau ditarik di sini. Artinya kalau bayangkan, kalau jemaah berapa? 200.000. Kalikan 1 ekor domba. Kalikan 2.000 ringgit. 2.000 real. Berapa duit tuh Mas Hendra yang akan ditarik Depag? Coba. Kan ini udah permainan tadi semua. Maka itulah saya berhenti jadi pembimbing haji. Tadi semua. Saya berhenti. Jadi pembimbing haji merasa masih kafir. Ya, ya. Bah, ya. Aku dulu pernah dikasih tahu sama orang kejawen yang memang dia senangnya laku tirakat, Bah. Ya. Mas Hendra nanti jangan kaget ya kalau Ka'bah itu runtuh. Nah, apakah yang dimaksud rewind tadi Abah juga melihat itu? Ya, ya. Karena kalau manusia itu mengerti tentang sejarahnya adalah itulah berhala yang tersisa. Sebenarnya gitu kan tadi. Berhala yang tersisa. Dan manusia masih nyembah berhala. Dan lucunya kita menuduh orang Hindu, orang Buddha, orang apa ada penyembah berhala.
Kita buang sampai halaman aja. Haji Halimah sampai Halim balik ke rumah. Haji Mansur halaman pun digusur untuk pergi ke sono. Ya ampun. Sampai sana hanya untuk nyembah berhala. Tadi semua. Nah inilah. Sampai Ka'bah pada diri. Sampai dia lupakan. Padahal Allah sudah jelas dalam Al-Quran. Allahu nurus samawati wal ard. Masalu nurihi kamiskat. Miskat itu dada. Dada di sini. Jadi manusia itu sekarang kehilangan Ka'bah. Kamiskatin fiha misbah al misbahu fi zujajah. Az-zujajatu ka'annaha kaukabun duri. Maka tadi kehilangan kebahagiaan. Karena qalbul mu'min baitullah. Inilah yang Abah sering kaf ha ya ain shad. Inilah yang disebut saum Maryam tadi semua. Sebetulnya. Maka bicara saum itu sebetulnya adalah yang paling hebat itu Maryam. Makanya kata saum itu hanya satu saja di Al-Quran dan itu kepada Maryam tadi semua. Pada saat dia mengunci adalah lahayun, la ilmun, la sami'un, la basirun, menjadikan dadanya sebagai baitullah. Padahal Qurannya sudah mengatakan kaukabun durriyun yuqadu min sajaratin mubarakah. Makanya sekarang orang Islam kehilangan sajarah mubarakah. Zaitunatil la syarqiyati wala gharbiyah yakadu zaituha yudhi'u walau lam nurun ala nurin. Malah dia ke sono. Buang duit lagi. Nah ini, maka hari ini barangkali orang Depag nonton tadi semua, tolonglah. Kalaupun ini masalah dam ini jangan dijadikan permainan tadi semua ya. Karena kita ini hampir semua haji tamatu. Haji tamatu itu wajib dam karena mendahulukan umroh daripada haji ya. Nah ini ya barangkali Mas Hendra. Silakan. Iya, Bah. Cuman teman-teman tuh kalau misalnya melihat kejadian ini bahkan pada takut, pada overthinking semuanya masalah gitu kan. perang ini gitu. Nah, nasihatnya Abah biar tetap teman-teman tetap tenang gitu ya, tidak mempengaruhi produktivitas, tidak khawatir gimana. Ya, itulah 1 tahun ini Abah membekali dengan tauhid. Termasuk nanti kan bagi orang-orang yang masih kolot, misalnya perang ini berlanjut, misalnya Ka'bah, Iran benar-benar akan nyerang, hancur. Coba, kalau keyakinan mereka itu masih hancur nggak hatinya? Hancur. Tapi sesungguhnya yang harus kita yakini, kita imani adalah dikatakan oleh dalam apa namanya, kita itu harus mulai membangun kesadaran bahwa kita tidak memiliki apapun. Maka itulah kata Abah, istilah neraka kan, neraka wel, neraka sakor, neraka jahim, neraka jahanam, bukan penyiksaan di seberang sono, tapi terbakarnya hati. Karena di sini, karena meninggalkan Ka'bah tadi, meninggalkan Ka'bah, maka sebetulnya ketakutan itu di dada sini, Mas. Ketakutan itu di dada sini semuanya, sempit dadanya. Itulah kenapa sampai Allah turunkan surat Al-Insyirah itu alam nasroh laka sodrok itu. Karena manusia kehilangan kebahagiaan karena dadanya yang sempit. Manusia kehilangan munculnya ketakutan karena sempitnya dadanya itu. Karena Ka'bahnya tidak pernah diurus tadi semua. Sementara Ka'bah ciptaan manusia, sampai ada kan orang berkata sekarang, aneh ya Tuhan orang Islam. Sampai Tuhannya itu miskin, rumahnya dibangunin manusia. Kan gitu kan tadi. Kan Ka'bah itu dibangun manusia. Betul. Yang rumah dibangun oleh Allah adalah justru adalah Ka'bah yang ada pada diri kita sendiri. Sampai baginda Nabi bersabda, qalbul mu'min baitullah. Bahkan di dalam Al-Quran sebetulnya tidak ada orang yang pergi ke sana itu adalah masuk ke dalam Ka'bah. Padahal disuruhnya ke dalam masuk. Tapi di sana hanya putar-putar. Nah ketemu yang punya rumah tadi semua. Padahal di dalam Al-Quran man dakholaha kana amina. Siapa yang telah masuk itu bukan masuk ke dalam Ka'bah sono, masuk ke dalam Ka'bah yang ada pada diri. Maka untuk menghilangi ketakutan tadi, segeralah masuk ke dalam Ka'bah pada diri. Tidak ada yang harus kita takutkan selama kita la yamliku li nafsihi. Orang yang tidak punya harta tidak akan takut hilang harta. Orang yang tidak merasa punya hidup tidak akan takut dengan mati. Dia nggak punya hidup, masa takut mati? Maka inilah kebahagiaan, kenyamanan Abah Setu hari ini. Tidak pernah merasa punya harta, tidak takut kehilangan harta.
tidak pernah merasa memiliki hidup, nggak takut kehilangan hidup. Inilah yang harus dibangun di dalam kondisi ini. Maka kembalilah back to tauhid tadi semua. Wahada yuwahidu tauhidan, doro wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusuro. Maka sebenarnya kata Abah, di Ramadan inilah kesempatan kita mengupgrade sebetulnya. Maka seharusnya kalau di awal Ramadan itu ulat, harusnya di Ramadan ini keyakinan kita tumbuh. Nah, kebetulan perang ini terjadi di bulan Ramadan. Itu juga ada bagusnya. Maka kenapa juga Nabi pernah berkata kiamat itu terjadi di bulan Ramadan tadi semua. Nah, harusnya Ramadan ini dijadikan untuk kita untuk qiyam, bangkit dari rasa takut yang tidak perlu. Karena tidak ada yang bisa merusak kita. Tadi dorro wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusur. Tidak ada yang bisa memberikan darurat pada diri kita selama kita hanya bersandar pada Allah. Jadi kalau pertanyaannya tadi bagaimana cara mempersiapkan diri, back to tauhid. Hidup milik Allah. Maka di Ramadan ini Abah sudah menyusun amalia dari hari pertama lahayun. Karena kamu tidak pernah merasa memiliki hidup, kenapa takut dengan masalah kematian? Maka kembalikan di hari pertama lahayun, hari kedua la ilmun. Kamu tidak pernah merasa memiliki ilmu, kenapa takut kehilangan? La sami'un. Kenapa kamu takut dengan kalau kamu tidak pernah merasa memiliki pendengaran? Maka Ramadan inilah sebetulnya dijadikan ajang untuk kita menumbuhkan keyakinan. Maka di penghujung Ramadan itulah kenapa ada Id tadi semua. Ya, kalau kita sudah betul-betul kembali pada fitrah. Kalau kita kembali pada fitrah kita ruh, tidak ada lagi kematian, tidak ada lagi ketakutan. Kata Nabi, al-mu'minuna la yamutuna bal yankiluna min daril fana ila daril baqo. Maka silakan perang 1000 kali lebih dahsyat dari ini. Senyum yang ada semuanya. Maka itu saja kalau buat Abah. Maka itulah kenapa Abah seolah-olah setahun ini terus genjot tauhid. Sampai kalau perlu adalah murni tauhid murtad dari semua. Ya. Bah, izin pause sejenak, Bah. Ya. Karena ini kan yang nonton kan teman-teman lintas agama, lintas kepercayaan. Iya. Gitu ya. Nah, yang menarik itu kan berada di makom di mana kemudian Abah tidak merasa punya hidup sehingga tidak takut pada kematian. Mau perang berapa kali pun, oke, tetap senyum. Tidak khawatir kekurangan harta, kehilangan harta karena memang merasa nggak ikut punya gitu. Itu nggak semua orang bisa. Nah, bagaimana kemudian praktik keseharian, latihannya buat teman-teman lintas agama gitu? Apa yang harus dilakukan, Bang? Karena makanya kenapa kata Abah juga, Abah itu berpegang pada jalur Rumi. Saya bukan Islam, saya bukan Kristen, saya bukan Hindu, saya bukan Buddha, saya bukan apapun. Sebetulnya itulah kalau Tuhan ditempatkan pada satu agama, inilah keributan hari ini terjadi. Seharusnya kita ini adalah I love everyone. I love everybody. We are one. Kita ini satu, Mas Hendra. Maka bagi Abah nggak ada Hindu, nggak ada Buddha, nggak ada Kristen. Itulah murni tauhid. Memang untuk di makom itu kita siap disesatkan, tak masalah. Tadi semua. Karena kita merasa benar aja tidak punya, masa takut sesat. Nah itu kan enaknya kalau sudah mati. Inilah prinsip yang harus dibangun. Karena kalau seandainya tidak dibangun seperti itu, dengan perang ini aja takut mereka. Khawatir ini, khawatir itu, khawatir ini, khawatir itu. Bagi Abah saya itu tidak ada. Semua makanya sebetulnya dikembalikan kepada kondisi awal. Tuhannya satu. Harusnya hidup itu satu, napas itu satu. Kembalikan pada napas itu. Maka nyamanlah hidup ini. Maka saya kemarin ada pendeta yang ke sini. Wah, katanya Abah ini enak saya dengar gitu. Ya, karena saya adalah Yesus Kristus. Gitu. Ada lagi orang Buddha datang ke sini, saya bilang, saya lah sang Buddha Siddhartha Gautama. Gitu. Ada kiai ke sini, saya lah Muhammad. Aku yang sejati. Dia adalah bukan Kristus, bukan Muhammad. Itulah. Coba kalau prinsipnya ke situ. Prinsipnya. Kembali kepada ke situ. Dan itulah sebetulnya yang diajarkan oleh Tuhan kepada kita. Cinta. Semua. Makanya kemarin ada admin bilang, Pak ini
ada apa peserta yang di Mi'raj kesadaran tapi agamanya non muslim boleh datang apa enggak Oh, gitu katanya. boleh. Kali semua. Karena ya inilah, maka kalau kita ingin kembali pada Tuhan itu adalah harus murni tauhid tadi semua. Nah, itu. Ya. Tapi gini, Bah. Selama ini kan Ada minum, kita ini ya, itu minum ya. Ya, silakan Mas. selama ini kita itu di dalam menyelesaikan problematika kehidupan itu hampir selalu mencari referensi budaya spiritual dari Timur Tengah, Arab, budaya Arab, Islam, betul. atau kemudian di agama yang lain gitu. Padahal leluhur-leluhur kita orang Sunda, orang Kejawen itu kan sebenarnya sudah memiliki ajaran-ajaran yang sangat esensial, substansial, yang justru ini mulai kita itu malah justru mengagung-agungkan budaya spiritualnya orang lain, tapi melupakan budaya spiritual kita sendiri gitu. Seolah-olah sana tuh nomor satu gitu. Bahkan Abah aja sedikit-sedikit kan ngutip gitu kan ya. Iya. Apakah memang tidak mumpuni kah ajaran-ajaran leluhur kita itu sebagai problem solving kehidupan kita sehari-hari gitu, Pak? Nah, sebenarnya yang barusan tadi saya ngobrol dengan Pak siapa ya? Tadi sebetulnya juga kisah Nabi dan Rasul. Saya tanya tadi, apakah waktu Adam jadi Nabi, Allah datang ngasih SK, Dam, kamu jadi Rasul ya? Datang lagi Nabi Isa, kamu jadi Rasul ya? Emang begitu kira-kira Mas Hendra? Tidak. Makanya istilah Nabi dan Rasul itu karena Quran. Sekarang ini kan kita ini kayak Mas Hendra, yang nyindir Abah sedikit. Tadi semua. Karena kita realitanya, kita ingin ngomong Islam yang universal. Yes. Allah bukan orang Arab. Allah bukan orang manapun. Tapi realitanya hari ini kita ini kalau nggak dibawa dari situ, kita harus pintu situ dulu, tarik ke sini. Tadi semua. Sampai istilah Nabi dan Rasul. Sebenarnya Abah Setu pun kalau sekarang ini kan tadi orang tuh nggak paham. Ada yang bertanya ke Abah, kok Abah paham segala persoalan? Ya kalau kamu tahu, kalau dulu mungkin Abah disebut, kalau nanti kehidupan ini diulang, kan gini Mas. Sebetulnya kisah Al-Quran itu kan kisah Adam sampai Ahmad. Bahkan kisah Ahmadnya sendiri kan diceritakan di Quran. Karena yang nerima, saya canda ke mereka, di Quran yang akan datang ada Abah Setu tuh di situ. Bisa ditangkap. Iya, karena Abah Setu yang menerima hari ini. Hari ini kan tadi pada saat Nabi ini menerima kisah dari Nabi sebelumnya. Nabi ini menerima kisah, padahal semuanya nggak ada yang dapat SK dari Allah itu. Jadi dari mana datangnya? Jadi pada saat datang, kalau dulu disebut wahyu, kalau sekarang adalah boleh kalam ilhami, boleh wangsit, boleh sesuatu yang tiba-tiba bicara kuat di dalam. Dan ternyata Mas Hendra, kisah Nabi Muhammad menerima wahyu katanya bergetar, bergontang dan lain seperti lonceng, sama ke Abah. Pada saat dia ingin bicara, sampaikan. Cuma kalau sekarang Abah ngaku Nabi kan, iya, tangkap polisi. Tangkap polisi. Padahal siapapun orang yang menerima wangsit kemudian menyampaikan untuk dirinya itu Nabi. Tapi pada saat ada pengikutnya disebut Rasul. Semua mursyid toriko itu udah ajaran semua mursyid toriko semuanya gitu sih. Cuman kan kalau kayak gitu tuh di publik, yang berani publik cuma Abah Setu aja. Tadi karena dia masih ada dirinya. Iya. Masih takut mati. Gila sih Abah. Masih takut kehilangan murid. Masih takut kehilangan income. Kalau Abah Setu nggak ada takutnya. Iya. Orang channel YouTube-nya aja nggak dikasih iklan midroll. Mas Hendra nyangka mungkin netizen ngaji Rasul kira Abah ini udah income-nya banyak, jalan-jalan, mobilnya keren, dapat dari YouTube. Enggak. Iya, betul. Nggak ada masuk iklan. Jangankan iklan, kata Abah, orang ceramah kemana-mana pun saya ongkos sendiri, hotel sendiri, ceramah. Betul, karena saya itu tugas saya menyampaikan. Saya bilang tadi, orang tuh nggak percaya saya bercanda. Saya itu sebenarnya Mas Hendra, saya kemarin di Kalimantan. Sebetulnya angin itu bicara ke saya bilang tadi, saya itu bukan sis. Nuh. Mungkin orang berkata kalau Abah Setu itu lebih hebat dari Nuh.
lebih hebat dari Sis, lebih hebat dari Ibrahim, lebih hebat dari, maaf ya ini ya dalam tanda kutip ya. Geng. Karena mereka masih ada dirinya. Begitu Nuh marah, dia suruh air. Begitu Lut marah, dia suruh lapa. Abah saya itu tidak. Bahkan saya sering pernah mengatakan, karena saya Muhammad, saya rahmatan lil alamin. Betul Mas Hendra. Saya itu kenapa? Mungkin maka kemarin tadi malam siapa Abu yang ngobrol. Kalau BMKG itu tahu kerja saya ngobrol tuh malam tuh banyak pejabat-pejabat di Kalimantan itu. Kalau BMKB tahu kerja saya, dia terus gaji saya. Kalau dunia itu tahu kerja saya, bagaimana saya keliling tiap gunung-gunung itu. Selalu saya damaikan, elus, tolong ya. Kata angin, abah saya tuh saya mau niup. Ini mungkin kedengarannya aneh, tapi faktanya begitu. Saya bilang saya bukan Sis, jangan kamu tiup kampung itu selama saya masih ada. Datang lagi air. Saya bukan Nuh. Nuh aja masih kalah sama saya. Nuh masih nyuruh air. Saya tidak mau. Terus begitu. Karena saya Muhammad. Maka Muhammad tidak membutuhkan uang kamu. Muhammad hanya untuk datang kepadamu dengan cinta. Baligu anni walau satu ayat pun tidak boleh saya sembunyikan. Apalagi dikaitkan rupiah. Maka abah saya itu kemanapun pergi. Ke negara manapun pergi. Tak membutuhkan uang kalian. Karena tujuan saya adalah memberikan sebagaimana diperintahkan, sampaikan. Maka inilah periode sampai 2045 ini ditutup. Cuma orang nggak percaya ada Muhammad kan tadi. Muhammad itu akan lahir. Sebenarnya Mas Hendra, ada istilah Adam sampai pada Muhammad itu. Hari ini pun ada Mas Hendra. Tadi orang-orang memberikan pencerahan itu mereka sudah bagus-bagus ya. Maka si Fulan itu kalau menurut saya si Anu, saya tuh tahu siapa yang bicara. Saya tidak mau menyebutkan nama ya. Itu mereka ada yang sebagai Musa, ada yang sebagai Isa, ada yang sebagai. Tapi Muhammadnya disatu. Maka dia tidak membutuhkan penghargaan. Dia tidak membutuhkan penghormatan. Bahkan channel YouTube aja nggak pakai iklan. Karena dia ditugaskan hanya untuk mencintai, menyatukan. Itulah. Tetapi di masa itu maka akan terjadilah gejolak dunia ini. Tapi tadi saya provokasi, ini harus dikasih iklan. Nggak bagus orang belajar, nggak ada pertukarannya. Masa iya nonton YouTube gratis saja? Iya. Waduh. Minimal buat mereka lah. Iya. Gitu kan, tadi semua gitu. Kacau ini. Jadi memang inilah kenyataan yang harus dipahami bahwa itulah kenapa kata mereka bahwa Nabi dan Rasul 124.000. Cuma kan mereka itu nggak ngerti. Benci dengan siapa? Sabdo Palon. Orang Nabi Sis. Ya benci dengan Buddha Gotama, Nabi Julkipli. Kadang-kadang orang kita ini benci sesuatu tapi nggak ngerti yang dia benci. Ikut-ikutan saja. Ya seperti hari ini tentang sisa kubur kata siapa? Katanya semuanya. Agama itu kalau sudah katanya orang beres sudah. Semuanya. Maka Abah hari ini membukakan semua tentang haji, tentang zakat, tentang saum, tentang apa. Mari kembali kepada tujuan awal dari penciptaan manusia dari semua. Bukan sebuah rekayasa adalah karena sekarang ini kan sudah jadi politik dan ekonomi. Ya contoh kayak sidang isbat itu kan betul. Saya dukung tuh profesor yang ngomong itu. Ini proyek. Ya benar proyek. Proyek betul. Kalau nggak proyek ngapain? Maka kata saya sebetulnya nggak usah repot-repot. Satu Ramadan itu lihat-lihat bulan. Wong komet Hale aja 100 tahun akan datang udah ketahuan detik sampai menitnya kok. Masa tentukan satu Syawal aja bingung. Satu Ramadan bingung. Dan kayaknya Tuhan itu apa sih Tuhan itu Mas Hendra? Apa marah Tuhan kalau beda sehari? Coba ini ya Allah ya Karim. Ini itulah. Pokoknya kalau udah tahu proyek gitu ya, yang proyek tambang lah, yang proyek MBG lah ya, isbat lah, semuanya di proyek ya. Nah ini ya termasuk MBG ini yang harus kita juga sadarkan. Kan yang saya khawatir tentang MBG ini ke depan adalah karena tetap bagaimanapun. Jadi ini sekarang ini kalau istilah dunia ini kan sekarang api yang akan datang Mas. Tapi makna api itu banyak. Bisa api beneran api dengan tadi kebakaran, bisa juga kemarahan api itu. Kan api kan nafsu amaroh itu semua. Maka yang saya khawatirkan adalah karena ini sekarang ini sedang berlomba nih Israel ini. Ada Israel dalam wujud Trump
kan. Nah, gitu. Ya iya. Ada Ijroil nanti dalam wujud rudal. Ada Ijroil itu sekarang berseliweran tadi semua. Ada Israel berwujud COVID. COVID, betul. Nah, yang harus khawatirkan karena dunia ini seperti ini, kenapa? Karena terjadi ekses supply manusia. 8 miliar ini Mas Hendra. Ini mau nggak mau, ini kan global warming sekarang. Sekarang tiap hari mencair nih kutub utara. Benua Antartika tiap hari. Maka lihat, banjir rob kemarin udah sampai ke dekat Monas. Tadi semua. Dan kemarin saya ngobrol di IKN di sana. Sebenarnya sekarang ini mereka sudah melihat kenapa harus pindah ke IKN. Jakarta udah mau tenggelam. Ya sekarang kan tadi semua. Nah, inilah bahwa silakan mau versi mana oleh mereka lewat penyakit, maka kenapa obat palsu diciptakan untuk manusia keranjingan, ketagihan akhirnya mati gara-gara obat, atau COVID diciptakan virus-virus supaya berkurang, atau diciptakan percepatan dengan perang. Karena kalau tidak, manusia harus dikurangi 3 miliar. Karena untuk menseimbangkan kembali adalah udara di sini, bagaimana kecukupan oksigen. Pertumbuhan percepatan manusia dengan penebangan pohon ini berjalan deret ukur, bukan deret hitung lagi. Coba lihat. Sumatera tebangin pohon. Kemarin juga di Kalimantan saya lihat. Padahal kalau mereka mengerti, sebetulnya kita mempercepat. Jadi kayak saya melihat 9 pintu kehancuran bumi ini. 1 adalah ekses karbon dioksida melebihi dan kekurangan oksigen. Manusia akan mati dengan penyakit pernapasan. Atau bagaimana manusia diciptakan penyakit pernapasan dengan berkurangnya kadar oksigen. Ketiga, atau diciptakan adalah merupakan virus yang menyerang pernapasan. 4, akan diciptakan perang semacam ini, nggak usah pakai pernapasan, yang penting langsung aja Ijroilnya kirim berupa F-16, gitu kan, jeldur gitu kan tadi semua, itu lebih cepat lagi kan tadi semua. Atau yang kelima, saya menyaksikan mereka menciptakan bom-bom, juga akan menggerakkan tanah supaya longsor, atau juga, maaf, ini bukan menakut-nakut. Sorry, Pak. Yang terakhir itu, statement terakhir itu, kemarin aku waktu diskusi sama beberapa teman-teman yang dia meyakini tentang konspirasi elit global itu, ternyata bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera itu udah tertulis, udah tertulis. Bahkan Tsunami udah tertulis semuanya. Bom hidrogen. Sebetulnya. Bahkan, itulah kata Abah juga. Jadi kata Abah juga banyak pintu Ijroil untuk mengurangi jumlah manusia. Karena tetap hari ini dengan sudah global warming, mencair tidak bisa ditunda, dan pernah terjadi 100.000 tahun yang lalu bahwa bumi ini adalah pernah 300 meter laut itu di atas. Kemudian turun menjadi pulau kan tadi semua. Dan itu akan berulang. Tadi semua. Jadi silakan mana yang duluan. Apakah si Kim Jong Un dulu melemparkan nuklir, selesai juga. Ataukah Kim Jong Un tidak melemparkan nuklir, terjadi adalah karbon dioksida melebihi batas sehingga manusia tidak mampu bernapas tadi semua. Maka hari ini manusia banyak bengek karena udaranya terlalu, kadar nitrogennya terlalu tinggi. CO3 dan Fe, buangan-buangan gas industri, rumah kaca, kan sudah jadi racun sekarang ini semua. Jadi kemanapun lari Mas Hendra, saya melihat hari ini itu adalah sudah puncak dari semua pintu. Berkurangnya oksigen juga akan mengurangi manusia. Tadi semua. Karena terus akan terjadi. Karena kita ini berada hanya sepertiga saja daratan ini. Sementara 2/3-nya lautan. Cadangannya es. Artinya kembali lagi, bumi ini akan kembali kepada sebetulnya hanya air saja yang ada. Itu satu generasi. Tetapi kembali tidak ada. Akan terus berulang tadi semua. Jadi betul ada konspirasi. Itu siapa yang calon gubernur DKI itu? Dharma Pongrekon. Itu betul, Pak? Dia itu betul. Karena dia ahli analisa. Dan tidak bicarakan dari jauh. Kan sekarang faktanya sudah kelihatan. Semuanya. Iya, detail.
Bahkan nanti akan ada penghilangan hak milik, mau rumah, mau tanah, mau kendaraan, pajak semua bakal Digital. dinaikkan. Itu kuncinya digital. Kenapa kita dipaksa oleh dunia digital? Digitalisasi itu. Itulah. Ada grid design. Tapi intinya adalah bagaimana bahwa kehidupan ini ada sekelompok manusia yang ingin menguasai mayoritas manusia. Nah, intinya itu. Sekarang gini, andai kata ini, elit-elit global itu dianggap sebagai aktualisasi atau perwujudan dari sosok Dajjal. Terus hakikat dari Isa yang turun itu apa, Bang? Itu. Kalau Isanya kembali kepada sosok dari semua, ya kan sebenarnya kalau orang ngerti bahwa kehidupan ini reinkarnasi, kata Jeffrey Epstein kemarin itu adalah Samiri sebetulnya. Oke. Hanya ganti casing terus. Siapa kalau di Mesir itu Inanuki siapa? Yang film mumi itu yang bangkit lagi itu. Inanuki siapa? Anunnaki. Itu casing akan terus berganti. Maka kata Abah, enggak, Isanya tuh siapa? Gibran tuh siapa? Ya? Nah inilah Abah sedang mengajak, nah setahun ini ingin mengajak melahirkan Isa. Adalah ruhamau bainahum, merasa cinta di dada. Bukan sosok tadi. Maka tadi tidak mungkin akan ada lahir Isa kecuali adalah dibangun tauhidnya dulu. Tadi rasa cinta kepada kehidupan. Maka itulah kenapa Mas Hendra sebenarnya kalau orang itu kembali back to Al-Quran, walaupun kata Mas Hendra Abah aja masih ngambil dari orang Arab gitu, gitu kan. Saya senang dengan bahasa Mas Hendra. tadi karena di negara kita ini kan kalau nggak lari ke situ dulu nggak bisa. Betul. Gerbangnya harus dari sana. Tapi barusan tadi saya ngomong apa tadi itu ya. Dan di Al-Quran sendiri kalau dipahami, kenapa Ayub harus bebas penyakit kulit dari Muharram? Karena Isa nggak akan lahir selama Sendra masih penyakit kulit. Oh, saya benci Hindu, saya benci Buddha. Nggak mungkin Isa lahir dari tadi. Maka kenapa di surat Al Imran juga Isa berkata, kamu carilah guru yang pertama bisa membebaskan penyakit kulit. Penyakit kulit itu kan gatelan. Lihat orang beda cara sholat, kafir. Abah saya tuh sesat. Itu penyakit kulit tuh. Tadi semua. Itu penyakit kulit sebetulnya. Jadi maka manusia harus mengerti. Maka kenapa dalam Al-Quran itu hampir 90% perumpamaan. Watil kal amsalu nadribuha linnas. Cuma sekarang manusia itu nggak ngerti. Maaf dari teman-teman Wahabi mengatakan, di mana Allah? Di langit. Gitu. Padahal dia itu harus ngerti. Dulu yang pertama hadis itu ada, siapa yang ngomong Allah di langit itu? Si Juwairiyah. Yang pagi masuk Islam, siang ditanya, "Hei Juwairiyah, di mana Allah?" Pisama dipakai dalil hari ini. Allah itu di langit. Coba. Iya, Wahabi kan gitu. Nah gitu, itulah tadi kalau beragama, maka hari ini pun katanya, kalau bisa nggak usah pakai sikat gigi, pakai susur. Kalau bisa cebok itu pakai batu juru 3. Tadi semua. Maka tadi yang nggak ada di sana tisu nggak boleh karena zaman Nabi nggak ada. Ada air ya. Itulah. Inilah ya yang harus kita. Sebetulnya kalau kita paham kenapa semua Nabi itu bebas di Muharram. Karena tadi untuk melahirkan Isa. Tidak akan ada ruhamau bainahum, Mas Hendra. Kalau kita secara penyakit kulit, saya benci pada Hindu, saya benci pada Buddha, saya benci pada ini. Padahal Tuhan secara tauhid mengajarkan seharusnya suhudul kasroh firwahdah. Lihatlah Allah pada segala apa yang kau lihat dengan mata. Pasti Isa lahir. Jadi kalau bahasa Gus Dur dulu, begitu orang celaka rek motor tanya, kamu Islam apa Kristen? Islam. Islamnya NU apa Muhammadiyah? Oh, NU katanya gitu. NU-nya kata Gus Dur, ini NU-nya PKB Muhaimin apa Gus Dur? Belum jawab, orang udah keburu mati. Nah inilah cara orang berpikir hari ini. Karena gara-gara kadrun tadi, kadal gurun. Tadi semua yang harus dibebaskan. Akhirnya Indonesia ini korban 100 tahun. Tadi.
kadal gurun, tadi semua. Maka harusnya kita ngikutin Al-Quran, harus bebas di Muharram penyakit kulit. Ayub, itu Allah ngomong Ayub itu kepada siapapun. Jangan kamu, karena tadi Isa tidak akan lahir. Maka tadi kita udah bahas tentang kiamat kan, dari mulai mengeringnya Danau Efrat, turunlah Duhon, turunlah kepada Yajuj wa Majuj, karena matanya hanya satu, jadilah Dajjal. Setelah Dajjal datanglah, kalau dia terpuruk karena matanya satu, selalu menolak yang tidak berseberangan dengan keinginannya, akhirnya dia masuk, nanti akan datang kebenaran. Setelah salah datang itulah Imam Mahdi. Setelah Imam Mahdi datang, timbullah cinta Isa. Maka tadi kalau Mas Hendra tanya siapa sosoknya Isa, siapapun yang menemukan penyadaran dan menemukan cinta di dalam dadanya, dia akan ketemu Isa. Apa itu Isa? Hakikat saling mengasihi. Maka Abah sudah mengatakan Isa itu adalah di dada. Maka sebenarnya kasih sayang. Maka tadi Nuh Habibullah, Ibrahim Khalilullah, Isa Ruhullah, Musa Kalamullah. Tadi semua ya. Disinilah sesungguhnya adalah letaknya. Maka hari ini di Abah sudah lahir. Teman-teman Abah sudah lahir sebagai Isa. Maka berbagi, bangun renovasi rumah teman. Oh Isa tuh. Makanya MDNH dalam waktu 3 tahun sudah kita bedah rumah. Pak Abu sudah berapa kemarin itu? 20. Enggak. Bedah rumah itu sama sholat Jumat pahalanya besar mana? Jangankan sholat Jumat. Jangan sholat Jumat. Kata Tuhan Sabul Qadir, membangun 1000 masjid, memberi makan 1 orang, lebih baik daripada membangun 1000 masjid. Itu dalam kitab Al-Fathur Rabbani wal Faidur Rahman. Itu Tuhan Sabul Qadir berkata. Jadi membangun 1000 masjid itu kalah dengan memberikan makan 1, apalagi bedah rumah. Berarti Isa udah lahir gak tuh? Lahir. Maka di dalam tingkat kesadaran yang disebutkan dengan Sidroh Al-Muntaha itu mulai dari kesadaran Adam. Adam yang suka mengeluh. Makanya Adam ini harus dilatih untuk sabar, syukur, menang, rugi, untung, rugi, kalah, menang, untuk belajar. Masuklah kesadaran Isa, Yahya, mulai senang berbagi. Baru nanti kesadaran Yusuf siap berkorban. Yusuf itu, walaupun salah Yusuf katakan tadi, siapa yang duluan, Zulaikha apa Yusuf? Saya. Itu berkorban. Maka orang yang sudah lahir Isa akan jadi Yusuf. Ya siap berkorban. Maka kita di MDNH sudah 29 pondok yang kita renovasi, 8 adalah kita bangun dari nol. Dan yang penting nggak ada mansurnya ya, Pak ya. Itu. Halaman digusur. Gitu. Dan kalau sudah kesadaran Idris, Mas kan belajar tuh darosa itu. Sebetulnya kita ini sudah berarti sudah mengerti, sudah membaca apa yang terjadi. Indah. Maka dikatakan orang Islam percaya sekarang itu surga itu ada karena Idris katanya sekarang udah di surga. Padahal Idris itu ya Adam yang sudah jadi Isa yang sudah jadi Yusuf yang sudah belajar banyak akhirnya jadi Idris. Setelah Idris berarti sudah sampai pada nafsul mutmainnah, barulah nanti pada Rodiyah Mardiyah, jadilah dia sebagai Harun, Musa, barulah di Sidroh Al-Muntaha Ibrahim. Sebetulnya pada diri semuanya, bukan kemana-mana itu semuanya. Maka itulah betapa pentingnya mengkaji diri, menemukan kesadaran diri. Jadi kalau ngomongin Isa, ya saya. Ngomongin Musa, ya saya. Ngomongin Dajjal, ya saya. Setan, ya saya juga. Jin, ya saya juga. Jadi kalau makanya ngomongin setan itu bukan makhluk yang bertaring tinggi. Kan sekarang kalau di Facebook, di YouTube, kalau ngomongin setan itu tanduknya merah. Giginya taring gitu kan tadi. Ya bukan itu tadi semua. Jadi kalau ditanya Isa itu akan lahir tadi. Setelah bebas dari penyakit kulit, bebas dari penyakit buta, keluar dari penjara, Yusuf tuh keluar dari penjara. Mana penjara Mas Hendra? Badannya. Siapa Yusuf? Jiwa kita. Setelah Yunus keluar dari perut ikan, mana ikannya Mas Roji? Tubuh kita. Mana Yunusnya? Jiwa Mas Roji. Itu tuh bicara itu, Tuhan itu sebetulnya. Semua isi Quran itu bicara itu.
badan, dohir dan batin. Maka Isa akan lahir kalau kayak begitu. Kalau udah kisah, maka tiada akan pilih manusia. I love everyone, I love everybody. We are one, satu udara, satu nafas, satu hidup, satu Tuhan, satu cinta. Oke. Nabi itu secara historis itu nggak ada simbol-simbol ajaran spiritualnya. Ada dan tidak ada. Tidak ada dokumen resmi. Gak bisa diverifikasi. Saya tidak pernah. Makanya tadi kamu ngobrol sama Pak itu. Saya bilang waktu Musa jadi nabi, itu SK-nya siapa yang ngasih? Sebetulnya harus pahami. Itulah karena manusia itu masih menganggap Tuhannya itu sosok yang memberikan SK. Diutuslah Jibril sebagai sekneg. Dan pemahamannya begitu. Sebetulnya. Padahal sesungguhnya Allah bicara Adam sampai Muhammad itu semua kita kok. Iblisnya juga kita, setannya kita, jinnya kita. Nah itu. Maka itulah kenapa konsep awal dari Nabi adalah man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Di situ. Ya. Maka kita tetap konsepnya adalah kenal diri. Maka membaca diri dalam Al-Quran itu lebih dari 8 ayat. Dari bahkan penciptaan Iqra. Yang cuma sekarang nggak mau Iqra kan manusia. Tadi semua tadi. Jadi tidak mau mengikro pada diri dan di luar diri. Ini episode paling top deh. Tapi aku jadi pengen meng-copy paste programnya Abah di Ngaji Roso Peduli untuk bangun rumah layak huni deh kayaknya. Ya. Iya. Jadi kita perluas supaya bisa dirasakan langsung. Betul Mas Hendra. Kalau Mas Hendra ingin gabung dengan kita, ya kita gabungkan. Saya atau gabung Mas Hendra, Pak Hendra bikin Ngaji Roso. Ih, keren. Tadi semua. Nanti kita sinergiskan. Karena dulu tuh Mas Hendra, kita itu nggak ada di media sosial. Yang ada adalah bakti sosial. Betul. Saya muncul di media sosial karena banyaknya guru-guru yang menipu murid saja. Mengaku karir ruhani, ngejual ini, ngejual itu. Akhirnya rusaklah tasawuf dan ilmu ma'rifat. Kalau itu mah lain. Itu kan masalah Habib, itu bukan. Itu nggak ada hubungannya kalau itu dari semua ya. Jadi yang paling saya muncul ini adalah belakangan ini karena terlalu banyak mengaku guru rohani. Betul. Tapi ujung-ujungnya polos, cuan di semua. Minta ya. dikultuskan. Maka kemarin Abah sudah mau berhenti live, ternyata mereka protes. Iya. Tadi bahkan tadi siang ada telepon dari Hokkaido. Ada 170 sahabat di Hokkaido ingin kehadiran Abah. Jadi sekarang ini Mas Hendra udah ke dunia nih. 2 hari ini saya dapat telepon dari Korea, dari Hokkaido Jepang. Saya mau mereka undang saya ke Hokkaido. Belum lagi Hong Kong aja belum saya jawab undangan mereka. Taiwan belum saya jawab dari semua. Itu tuh Ngaji Roso nggak pernah diajak tuh karena Abah takut disuruh belikan tiket tuh gimana? Harusnya Ngaji Roso yang belikan Abah. Oh dengan hati dong. Kan tadi Mas Hendra ajari kalau bisa Abah dipakai iklan supaya dong. Bisa bayar tiket Ngaji Roso kan gitu ya. Betul Mas Hendra, saya setuju tadi bahwa sesungguhnya Isa itu mari kita lahirkan. Dengan tadi kita ayo. Makanya Abah kenapa beli ambulan? Jadi kita tuh ambulan turun ke sebuah daerah, bawa nanti itu rencana bawa dokter, bawa perawat, lakukan adalah pengobatan gratis, kemudian di situ kita bedah rumah. Malamnya pengajian, tafakur, pengajian live seperti ini. Ayolah kita berbuat. Iya, Bah. Jangan usah mikirin Ka'bah yang mau dibom. Ya. Kali semua. Iya juga ya. Tapi satu pelosok-pelosok loh, Mas. Iya. Kemarin ada teman saya yang kepala desa itu pelosok banget, Mas. Salamit nama saya itu cocok sama enggak. Yang jadi persoalan itu kan bagaimanapun juga diakui atau enggak diakui, Ngaji Roso itu selama ini kan berkontribusi untuk membasmi penyakit-penyakit kulit itu tadi. Contohnya, ketika kemudian Pawayan Mustika itu kan Hindu. Sahabat-sahabat, teman-teman yang Muslim itu berterima kasih semuanya. Sebaliknya, teman-teman Teguh yang di Bali yang Hindu, terima kasih semuanya sama Abah Setu. Kok ada orang punya keberanian sampai seperti itu? Iya. Iya, karena tadi kata saya juga kalau nggak merasa hidup ngapain takut mati. Ya cuman PR-nya kan untuk menuju ke situ itu loh, Bah. Nah itulah tadi tingkatan kesadaran. Oh Abah itu kan dulu orang pondok.
Maka tadi baru yang MUI tadi, wah dia cerita tentang ilmu nahu, ilmu sorof tadi semuanya. Iya, bagus katanya gitu. Teruskan. Karena saya kan kadang-kadang pada saat kiai yang bertanya saya menggunakan juga ilmu pondok untuk menjelaskan gitu kan tadi. Tapi begitu ilmu pondok dibawa kepada kejawen, gitu. Kata mereka, top itu kawinkan. Inilah Buya Sakur kedua katanya. Gitu kata dia. Karena akhirnya ternyata Tuhan itu satu, gitu. Cinta itu sudah tidak memilih lagi tadi semua. Ya. Doanya Abah untuk MH Ainun Najib yang lagi sakit apa sih? Karena bagaimanapun kan beliau merawat Indonesia dengan segala pemikiran pluralismenya ini kan sangat berarti bagi bangsa ini gitu. Ya semoga yang semuanya adalah segala apa yang terjadi pada kita percayalah yang terbaik. Dari Allah kepada kita. Yang terbaik kepada siapapun selama dalam prinsip kita adalah tidak untuk merusak, ya, tidak untuk menyakiti. Adalah kata Abah kepada siapapun yang terbaik adalah marilah kita berjalan mencari ridho Allah tadi semua. Karena beliau lagi sakit ya sekarang. Sakit. Ya. Ya tadi semua. Tapi bersyukur ya banyak muncul tokoh, apalagi sekarang muncul Abah gitu kan dengan keberaniannya gitu ya, dan mudah-mudahan kita semuanya bisa meniru untuk kemudian mengosongkan aku, menghadirkan dia. Itu kan PR-nya kan itu ya. Betul. Maka sebetulnya itulah program sebetulnya perjalanan dari Muharram sampai Zulhijjah itu, mengosongkan aku. Maka tadi iya, sebetulnya inilah kita ini manusia telah merampok dia. Yang wujud jadi kita, yang hidup jadi kita. Nah itu akhirnya diketakutan kan. Muncullah istilah neraka wel, neraka jahim, neraka sakor itu. Terbakarnya hati dari rasa takut kehilangan hidup, takut kehilangan harta, takut kehilangan apa yang kita sebut dengan milik gitu semua. Padahal dia sudah mengatakan la yamliku li nafsihi. Tidak ada yang memiliki jiwa ini. Dorro wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusuro. Kalau Abah saya itu hari ini, habis ini dicabut oleh dia, saya happy. Itu kan tadi semua. Kalau saya tidak pernah memiliki. Maka kata Abah, kalau hari ini saya itu sering bercanda. Bukan hanya bercanda, memang saya itu doa saya. Kalau hari ini Tuhan suruh milih saya uang 1 triliun dengan mati, saya pilih mati. Karena saking rindunya. Tapi mati itu di sini bukan tidak sama dia loh. Tapi kesempurnaan itu adalah pada saat sudah betul-betul lepas dari dohirnya. Moksa, mukso, itu baru sempurna. Kalau masih ada diri dohir, baru aja kita mau mukso, papi, cucu, tadi semua, papi, tadi semua. Jadi tidak akan pernah bisa sempurna sebetulnya. Tapi kemarin datang lagi dia ngomong di dalam, kamu belum selesai tugasmu. Tadi semua, ya. Nah itu. Jadi saya sulit ngomongnya Pak Hendra kalau ingin menceritakan tentang rasa bahagia di sini itu. Tadi ngobrol, tapi saya tuh nggak pernah mikirin duit, nggak pernah mikirin mobil, nggak pernah mikirin mati, nggak pernah mikirin ada. Semuanya indah saja. Karena sudah melihat apapun yang dilakukannya nyatalah pada tubuh ini tadi semua ya. Yang ada saya bangun hanya cinta, cinta, cinta. Saya itu ingin bagaimana manusia itu saling mencinta. Tapi tidak mungkin harus semuanya baik, Mas Hendra. Kalau nggak gitu nggak ramai dunia ini. Maka itulah kenapa selalu perlambangan dengan gunung. Nah itulah kenapa saya datang pada gunung-gunung itu. Karena gunung itu perlambangan struktur kemanusiaan. Kalau Mas Hendra datang ke Dinas Kependudukan, penduduk itu akan dihitung seperti gambar kurva gunung. Dari paling top sampai paling bawah. Dan inilah kehidupan. Manusia itu ada pada nafsu amaroh paling banyak, ya rame tadi semua. Kan tadi, karena termasuk tadi bahwa tidak ada yang buruk lah di bawah itu semuanya. Tapi kita harus naik, tidak boleh semuanya di bawah, harus ada naik ke atas. Tadi semua. Maka ada pada kesadaran Adam mayoritas, naik pada kesadaran Isa level kedua, naik pada kesadaran Yusuf level ketiga. Naik pesantren Idris level keempat. Nah ke atas itu sampai Ibrahim itu udah tinggal di titik di ujung. Iya.
Nah kalau udah di ujung itulah, kalau Mas Hendra bilang, bagaimana sampai ke situ? Ya tadi, kalau bisa sampai di ujung itu. Setelah tidak memiliki lagi hidup, tidak memiliki lagi segalanya. Karena aku tidak lagi yang kubutuhkan selain engkau, bahasanya. Karena sebenarnya aku adalah tidak ada. Aku hanyalah adalah kopiko, gitu kan. Nah, sugus, relaksa. Tapi aku sudah hilang keberadaan pengakuan pada sugus relaksa. Yang ada hanya gula dan manis saja. Bah, aku tertarik saat kemudian Abah kan berkeliling ya ke gunung-gunung, ke pantai dan lain sebagainya gitu. Aku pernah dulu menyaksikan dengan mata kepalaku sendiri seorang mursyid thariqah ngajak murid-muridnya di tepi pantai gitu ya, untuk kemudian dia seolah-olah sebagai panitia alam semesta untuk membedakan yang memang benar-benar ini murni sama gejala waham ya, karena itu murid-muridnya pada kayak kesurupan semuanya dan lain sebagainya gitu. Seolah-olah mereka mengklaim diri bisa mendatangkan bencana kemana-mana, membatalkan bencana di mana-mana gitu ya. Itu bagaimana, Bah? Sebetulnya memang benar. Abah tiap waktu itu negosiasi dengan mereka. Kata Abah, bahkan ada wacana dari mereka, ngobrol lah. Itu mungkin kata Abah juga, omongan Abah itu bagi orang-orang yang nggak paham tuh pasti dianggap wah khayal gitu. Bagi Abah itu ada 27 gunung yang siap sepakat tadinya mau demo meledak bareng. Dan Abah datang satu persatu. Tapi satu gunung yang tidak mau Merapi. Maka Abah pulang dari Merapi itu sakit. Karena mereka tetap ngotot. Maka di sini Abah tadi ngomong di Kalimantan, kata Abah kemungkinan Merapi ini tidak bisa diajak damai. Krakatau, Rinjani, semua. Itulah maka Al-Quran sudah mengatakan, jangan kau anggap gunung itu adalah gunung. Dari semua. Dan kata Allah, apakah kamu tidak menyaksikan sebetulnya gunung itu tidak diam? Sebenarnya. Bahkan sebenarnya Mas Hendra, kalau BMKG sudah mengatakan musibah di satu titik, tadi semua ternyata yang terjadi di sebelah sono, memang bisa pindah dia. Bisa pindah kalau orang paham. Karena mereka itu hidup sesungguhnya. Tapi mereka bergejolak seperti itu, apakah kemudian merespon perilaku manusia? Iya, karena kita remote kontrolnya. Karena antara alam sogir dan alam kabir, unsur narun hawaun maun turabun, sama di luar pun unsur narun hawaun maun turabun. Maka begitu manusia sampai pada Bukit Turisin, maka selalu bicara gunung. Kan tadi Nabi Muhammad Jabal Nur, Jabal Sur, Nabi Musa Bukit Turisin. Kemudian Nabi Adam adalah Jabal Rohmah. Jabal itu kan ada gunung syariat, tetapi hakikatnya ada pada diri. Maka gunung itu bicara pada kita sebetulnya. Pernah nggak lihat hadis bahwa kata gunung Uhud bicara pada Rasulullah? Hari ini pun semua gunung itu bicara ke bahasa itu kok. Tapi saya kemarin tidak bisa menahan. Saya drop di Merapi itu. Ada yang saksi, termasuk profesor dari UIN Sunan Kalijaga yang ikut saya waktu itu. Ada lagi Mah Gomleng yang ikut saya, dia pun sampai menangis itu di situ. Dan dia bisa merasakan itu baru energinya. Apalagi Abah yang berhadapan dengan itu. Dan pulang dari situ, padahal Abah besok itu ada janji mau ketemu Pak Jokowi. Karena sudah diatur oleh Pak Jenderal Nurwidio ke sini. Tapi Abah batalkan dengan penuh karena akhirnya di sini 5 hari saya sakit. Itu Jokowi yang asli? Hah? Asli. Oh, asli. Bukan. Oh, sekarang ada yang palsu. Ya. Jadi jangan dikira. Maka Abah itu selalu setiap gunung itu 2 kali. 1, minta proposal. Kalau mereka sepakat, Abah datang lagi berterima kasih. Maka sebenarnya, nah inilah juga harus dipahami untuk sampai pada kesadaran Isa tadi. Sebetulnya setiap bangun tidur, terima kasih ya Allah pada segala perkara. Pertama, alhamdulillah, terima kasih atas tubuh, terima kasih mata, telinga, terima kasih ginjal, paru-paru, terima kasih ya Allah. Kalau bisa segala apa yang bisa kita sebutkan, terima kasih atas udara, terima kasih atas laut, terima kasih atas pohon, terima kasih atas pohon, terima kasih, alhamdulillah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kadang-kadang saya setengah jam hanya berterima kasih, menyebutkan segala perkara yang saya bisa lihat dan ingat. Karena itulah sebelum tidur dan bangun tidur sebetulnya. Nah, berarti Bah, kalau misalnya kita selama ini diajari bahwa surga itu nanti,
itu sebenarnya cukup berkontribusi untuk kemudian membuat kita itu tidak peduli, tidak aware terhadap keharmonisan dengan alam. Sementara di Jawa, di Sunda diajarkan konsep sedulur papat, kalau dibalikan dapat dan lain sebagainya gitu. Bagi agama warisan ini apa dari Timur Tengah misalnya, agama impor, ya itu justru berkontribusi dong terhadap kerusakan. Nah, iya, karena surganya nanti. Nah, itulah sesungguhnya kita ini. Nah, inilah balance-nya alam sogir dan alam kabir. Sebetulnya kita dan alam ini adalah kita remote control. Maka kata apa? Manusia yang meninggalkan sholat hakikat, gunung berapi aktif. Manusia yang meninggalkan saum hakikat, maka angin aktif. Manusia yang meninggalkan adalah zakat hakikat, maka air aktif. Manusia yang meninggalkan haji hakikat, tanah aktif, karena kita remote control. Maka lihat, maka kenapa Merapi itu tidak mau Abah damaikan? Karena di situ kesyirikannya sudah luar biasa, tadi semua ya. Jadi sebenarnya betul kata dulu kan kalau banyak Umar bin Khattab pada saat ada musibah, hei kalian, dosa apa yang telah kalian lakukan sehingga air melaknat? Ada kaitannya Mas Hendra. Maka tadi kiamat itu yang bikin kita sendiri. Nah, agama yang sekarang percaya surganya di sono, mereka telah menciptakan neraka di sini pada kehidupannya sendiri. Dan Allah itu sudah merewind termasuk dari kaum Sabak dulu. Mereka kan tadi satu kaum yang gemari pahlawan jenawi, rakyatnya hidup makmur. Dan ternyata kan kaum Sabak itu di kita itu semuanya juga. Wonosobo itu. Termasuk Ratu Boko, semua Bilqis kan Ratu Boko semua tadi. Kisah ini udah berulang-ulang Mas Hendra. Bahkan kemarin Jenderal Nurwidio datang ke Abah, Bah, sebetulnya kita ini dulu pernah lebih hebat, bahkan pernah ke Mars. Bukti bahwa Indonesia itu hebat Nusantara di Laut Arafuru itu, kata Jenderal Nurwidio, nanti cek aja dengan beliau, Nur Wahid, kata beliau, saya pernah menyaksikan. Itu hanya pondasinya lebih tinggi dari Burj Khalifah yang ada di Dubai. Dan itu sekarang masih ada pondasinya. Itu bukti bahwa kita ini pernah jaya, sukses dunia. Itulah bukti juga bahwa kiamat pernah terjadi. Itu semua. Nah, inilah hari ini manusia dengan menebang pohon kan sebetulnya berarti dia membuat kiamat dirinya Maka surat Ar-Rum ayat 40 tadi kan, doharul fasadu fil bahri, telah terjadi kerusakan di daratan dan di lautan dan akibat perbuatan manusia. Nah, agama yang percaya surganya di sono itu bahkan tidak mau sodako karena wong di sono kok. Iya. Makanya sebetulnya menurut saya agama ini aneh. Ngomongin, saya pernah datang waktu saya pertama lahir, kata saya surga itu di sini. Ada seorang kiai datang ke saya, Bah, surga itu di sono. Pertama saya tanya, kamu keyakinan surga di sono? Saya tanya, berapa sodako yang sudah kau buat? Kalau kau yakin di sana itu ada. Berapa uang yang kau dari kamu yang kau sodakohkan? Berapa rumah yang sudah kau bedah kalau yakin di sono? Nggak ada. Berarti kau itu sebetulnya nggak yakin di sono itu ada. Kalau kau yakin di sana itu kau ada, kau dari sini akan terus diseberangin ke sono kok. Buktinya kau nggak ada kok. Iya. Keyakinan lu nggak ada kok. Maka itulah tadi saya sering ngobrol tadi semua. Betul yang pendeta kemarin, kalau Islam ditambah sholat itu wajar dong 2,5%. Kami Kristen ya 15%, ya nggak usah tambah sholat dong. Keluar duitnya kan 15%. Itu logik. Karena memang di dalam Al-Quran sendiri Mas Hendra, ukuran manusia itu adalah berbagi. Bukan sholat, bukan puasa, bukan haji. Lihat semua ayat. Tentang takwa, sodakoh. Tentang iman, sodakoh. Hijrah, sodakoh. Iman yang sempurna, sodakoh. Khusyuk, sodakoh. Artinya, sebetulnya tujuan kita beragama itu tadi, balik lagi ke Isa. Rasa kasih, ruhama ubainahum, saling berbagi, saling menyayangi, tanpa usah memandang siapapun kamu. Jangan lagi melihat kulit. Apakah ini anjing, ini babi, ini domba, ini apa, ini Kristen, ini Hindu. Lihat hidupnya. Maka Abah ajarkan tadi dua kan,
Segala apa yang dari makhluk, pandang syariat dan hakikat. Apapun yang menurut kamu jelek, buruk, menyerangmu, pandang hakikatnya, Allahnya. Ini tema yang paling saya suka ini, Pak. Iya. Jadi kan pernah ya, bukankah ada hadis qudsi ya? Iya. Aku dulu nggak punya pakaian, ya nggak? Aku dulu haus, aku dulu lapar, gitu kan? Nah itu kan mengajarkan kepada kita gitu bahwa output sosial itu menjadi lebih penting sebenarnya ketimbang kemudian jelungkar-jelungkermu itu. Gitu. Makanya tempo hari Abah pernah menyerang masalah penceramah hebat kan, yang kata dia kalau seandainya tidak sholat maka seluruh amal baiknya tertolak. Wong Qur'annya ngomong sebaliknya, yang sholat gagal sholatnya pada saat tidak berbuat baik. Nah, kan kebalik. Maka sebenarnya kalau menurut Abah rukun Islam, rukun iman, rukun Islam instrumen. Sebetulnya tujuan maqasid Allah itu bagaimana merasakan kehadiran Allah. Itulah kenapa Baroh ahli syirik lebih dihargai daripada Musa. Sampai dia berkata, "Hei Musa, aku nggak bangga dengan sholatmu karena sholatmu untuk dirimu. Hei Musa, aku nggak bangga dengan dikirmu karena dikirmu untuk, tapi aku bangga dengan Baroh pada saat dia berbagi kepada manusia." Itulah Isa. Makanya tadi letak tubuh kita ini Isa itu di dada karena di sini Rahman, Rahim. Disinilah. Tadi bukan Rahman, Rahim, bukan benci dengki. Rahman, Rahim. Ini kan diisi sekarang mah. Benci, jidatnya hitam tahajud, tapi di sini benci, dengki, bukan Rahman, Rahim. Ini yang terjadi hari ini. Karena agama dijadikan tujuan. Padahal agama itu adalah instrumen untuk tujuan. Tujuannya merasakan kehadiran Allah dengan saling. Maka tadi dalam tauhid syuhudul kasroh bil wahdah, menyaksikan segala bentuk apapun dia pada afalnya, pada asmanya, pada sifatnya, pada zatnya. Yang kulihat fa'aina matuwallu pasama wajhullah, maka aku mencintai apapun tanpa aku harus tertipu dengan bentuk dan rupa. Seharusnya begitu. Maka nggak ada lagi. Nah itulah akhirnya bebas dari penyakit kulit, bebas dari penyakit buta, keluar dari bui Ashabul Kahfi, keluar daripada guha. Itu kan istilah-istilah itu sebetulnya. Tadi semua. Tapi bagaimana Abah memberikan nasihat kepada teman-teman yang ketika ngeluarin uang, entah itu untuk rumah layak huni lah, entah itu untuk ngasih buka puasa dan aduh, eman-eman ya, ini saldoku berkurang ya. Jadi tidak menemukan kenyamanan pada saat kemudian mengeluarkan uang itu gitu. Sementara riset di barat banyak sekarang profesor menemukan bahwa semakin orang banyak mengeluarkan uang untuk berbagi, semakin kaya. Lu semakin kaya. Oh iya. Tadi saya ngobrol dengan Pak Abu. Abah itu tidak punya PT, tidak punya usaha. Tapi dari mulai saya bilang ke Pak Abu, dari 30 tahun yang lalu, hanya belajar, bahkan dulu 30 tahun yang lalu, saya pertama kali jadi Ustadz Mas Hendra, ceramah, saya buka pengajian, di sini 5 orang, dari 5 orang, 10 orang, 20 orang, setiap ceramah saya bagi uang. Sampai timbullah fitnah di kampung ini, itu katanya Ustadz apa? Habis ceramah dibagi duit, kasih tahu ke mereka, Ustadz baik. Jadi abis ceramah bagi duit karena pola pikirnya udah kayak kuda. Perkara yang baik pun dianggap jelek. Iya betul. Kan seharusnya kan dianggap aneh abis ceramah. Mungkin kalau mereka kan kebiasaan mereka abis ceramah narik duit. Kalau ini kebalik, abis abah ngasih ceramah malah ngasih duit. Nah itu kan wah bid'ah ini kan gitu. Bid'ah dalam otak dia gitu, berseberangan. Padahal kalau Abah di sini dulu dari awal pun kata Abah itu masih ada di sini ngelatih orang sholat itu dari mulai, bahkan masih syariatnya masih luar biasa gitu kan dari semua. Sekarang gimana, Bang? Sekarang kan udah sadar, udah sadar tadi semua. Tadi kalau makanya sebetulnya kalau udah ketemu kesadaran Allah tuh ngasih mudah kok. Sholat, puasa, haji. Cukup dengan jadi semua tuh. Ini jidat udah hampir patah. Masih Allahnya nggak ketemu terus di Mekah terus tadi semua. Inilah tadi semua. Inilah yang harus, makanya kita itu harus naikkan kesadaran itu. Akhirnya kalau orang masih di bawah diinjak-injak terus, pusing terus, coba kamu naik. Akhirnya kamu akan menikmati. Dan itulah sorga. Maka kata Nabi, kalau sudah sampai di sorga, semuanya indah,
nggak ada sholat, nggak ada puasa. Di sorga itu nggak ada. Siapa sorga itu? Allah lah sorga itu. Bahkan nggak ada lagi Homer haram, babi juga. Nah iya, sebetulnya. Iya, Pak Kojem sekarang ketularan berani ya, kalau ngomong. Iya. Lah, ya dulu kan saya saya bilang nih Pak Kojem tuh, karena masih tadi ya sebetulnya belum al-mutu qabla tamutu bener itu. Sebetulnya orang siapapun Mas Hendra kalau udah mati nggak ada takut kok. Iya. Nggak bakal takut. Nggak usah didesain berani itu. Berani itu muncul di diri kok sebenarnya. Iya. Pada saat kalian layam likuli nafsi nggak ada tadi kayak sodakoh tadi. Kenapa takut? Orang kita ini. Maka Abah pernah diuji oleh Allah itu dengan kerja sekian puluh tahun mencalonkan bupati habis 12 miliar. Tapi kok nggak bergeming? Kata orang itu Pak Abah nggak merasa sedih. Kenapa sedih? Wong saya lahir telanjang. Gitu. Nah itulah kenapa kita harus telanjang itu Mas Hendra. Di Ramadan inilah cara kita mentelanjangi diri kita. Karena kalau sudah telanjang tidak ada lagi rasa takut dari semua. Oke. Nggak ada takut. Ngomong soal berbagi, Bah. Kan menurut pandangan masyarakat umum, ketika misalnya dirimu udah sukses, terus kemudian kamu nakal nih, punya simpanan lah, ke tempat hiburan malam lah, atau kemudian dan lain-lain, pasti hidupmu hancur. Tapi banyak Bah yang kayak gitu malah justru naik terus. Gimana dong, Bah? Nah, tadi kita ngobrolin bab pernikahan. Sama siapa ya, Mas itu ya? Tadi semua. Kan sekarang ini kata saya, di kita ini nikahnya pakai KUA. Iya. Didoain banyak kiai. Betul. Kendurinya rame. Tapi kemudian kenapa akhirnya banyak KDRT. Bahkan terjadi kawin cerai, saling siksa. Bahkan saling bunuh di kita ini. Tapi kata dia, kenapa ya di Korea, di Jepang, di Eropa nggak ada KUA, kawinnya nggak rame-rame, nggak pakai doa, anaknya sukses, keluarganya bahagia. Tadi semua. Nah, inilah yang harus kita pahami. Termasuk kata saya, kenapa satu hal yang tidak oleh dimansuk satu ayat dalam Al-Quran itu adalah auma malakat aimanuhum itu. Inilah sebetulnya bab yang sebetulnya Imam Hanafi kenapa kawin itu tidak perlu saksi dan wali. Karena hakikat nikah itu harus dipahami sebetulnya. Cinta. Tadi kembali lagi kalau Isa udah lahir, bukan masalah di KUA-nya sebenarnya. Terus emang Allah butuh KUA? Enggak, coba. Sebetulnya kalau ngerti Tuhan yang mana butuh KUA, Mas Hendra? Maaf ya. Ini kita bicara dewasa ini. Betul. Bukan kita mau narrow minded yang mau debat masalah pikir. Bukan. Coba kamu pikirkan. Apa Tuhan tuh butuh KUA? Wong nikah kita di Islam saja hari ini belum hari pada menikah baca ta'li talak. Kalau 6 bulan, kalau tidak ada ini udah saling ancam. Coba. Maka saya berkata di Eropa itu saya menyaksikan bahkan mereka sebetulnya kelihatan mungkin menurut fikih salah. Tetapi mereka menemukan esensi daripada isi Al-Quran tentang bagaimana pernikahan itu. Makanya wa min ayatihi an khalaqalakum min azwajan litaskunu ilaiha. Jadi secara nuraninya sebetulnya banyak sekarang orang kalau menurut saya nikah dan kawin tapi mereka itu zina. Kalau berdasarkan bahasa Al-Quran. Setuju. Ya, tapi mereka yang timbul ruhamau bainahum datang dengan cinta, dia jaga keluarganya. Maaf ya barangkali. Kemarin ada juga tadi malam tuh, ada juga yang nanya tuh di Kalimantan. Nanti anaknya anak siapa kalau kayak begitu? Kata saya, sebenarnya hari ini pun, walaupun kamu dikawinkan oleh KUA, kamu itu tidak memiliki anakmu. Maka jangan aneh kata saya, kamu kayak kemarin ada tuh kasus di sana. Orang nikah 18 tahun. Dinikahkan oleh ulama. Saksinya, bahkan kalau orang tua saya ini orang kaya, ulama dihadirkan, doanya banyak. Sampai hari ini saya nggak punya anak. Pembantu saya anaknya, dia nakal di kebun pisang malah hamil. Nah, terus kata dia Tuhan bagaimana ini aturannya? Iya. Nah disinilah sebenarnya adalah Tuhan itu nggak pengaruh pada saat pernikahan. Ini juga kita itu memang kalau nanti ke depan itu memang pemahaman itu
akan mulai manusia menyadari siapa sih Tuhan itu, apa sih yang dikehendaki oleh Tuhan itu, bahkan termasuk. Nah itulah kenapa di dalam kitab Mazhabul Arba'ah termasuk 4 imam berbeda pandangan dalam menyentuh perempuan, dalam menikah, beda. Dulu Hanafi di sini masuk. Hanafi itu biar anjing boleh semua. Iya. Yang kemudian tiba-tiba terjadilah penguasaan penjajah tadi semua. Orang yang sudah di lewat KUA aja tidak ada jaminan kalau nggak Oh dioplos. enggak. Dan jangan-jangan itu cuma sekedar bisnis. Nggak ada dijaminan kalau nggak dioplos sama laki-laki lain atau. Nah itu. Inilah yang sekarang ini ke depannya, makanya kita ini tidak boleh lagi beragama itu dengan narrow minded tadi semua. Oke. Maka pahami Tuhan, jangan lagi kayak tadi, jangankan urusan kawin begini kata saya, wong udah jadi Musa jadi Rasul, emang ada SK-nya. Maka kemarin tuh ada yang bertanya bagus di Kalimantan itu, Mbak, gimana cara penunjukan dulu Nabi dan Rasul? Siapa yang nunjuk? Apakah kayak Mas Roji, apakah dulu itu Nabi itu benar ada orangnya ataukah hanya sebatas? Ya memang hari ini nggak ada buktinya kok. Adapun yang ada bukti-bukti itu ternyata setelah kita telusuri dengan filologi, kertasnya tidak sesuai dengan zamannya. Batunya kita cek, ternyata batunya, contoh makam Pangih Mukodam yang ada di Yaman itu, kan begitu dicek dengan, nah inilah maka hari ini sebetulnya akhirnya nggak ada bedanya aja di kita adalah makam itu dibuat untuk bisnis kan tadi semua. Maka kisah-kisah sejarah nabi-nabi sebelum itu, walaupun ada, nggak ada masalah. Secara sains misalnya ada gitu kan tadi. Toh sebetulnya yang harus lebih penting daripada itu adalah bagaimana menempatkan mereka pada kita. Ini kontentannya nih Agus nih orang sini nih. Ya. Di sini itu jemaah kita ini semua nikah dengan baik-baik, kawin dengan baik-baik. Tapi hampir 90% pada jemaah itu tadi merasa komplain dengan pernikahannya gitu kan tadi. Kenapa coba? Istrinya nggak mau ditiduri. Maka kata saya, istrimu yang tidak mau ditiduri atau melayani suaminya dengan terpaksa itu jinah sebetulnya. Sebenarnya, kalau secara hakikat tauhid, Karena nggak selaras. nggak selaras, betul. Tuh, pernah nggak masih ada dengar tuh? Ada seorang dokter membuat disertasi, membeli pelacur 500.000 asal akadnya dia selama dia setuju dan dia ikhlas. Sebetulnya nanti akan ke situ nanti itu pemahaman itu manusia itu. Bagaimana saling menyayangi. Kembali lagi, Isa dilahirkan. Ruhama ubainahum. Memang untuk sementara ini agak frontal mendengarnya. Betul. Frontal. Betul. Dan kita kalau tidak move on, belajar dewasa, memahami, kapan? Jadi Abah itu mengajak pola berpikir dulu. Jangan dulu nolak gitu loh. Maka kenapa di dalam Islam ada kaidah usul fikih. Dalam kaidah usul fikih itu nggak ada yang salah Mas Hendra. Tadi semua. Ya contoh, makan daging babi haram nggak? Kalau menurut pengertian sekarang, Haram. haram. Tapi pada saat satu tempat ada musibah, tidak ada makanan kecuali babi, boleh dimakan nggak? Boleh. Boleh. Bahkan boleh nggak kita makan tubuh kita? Secara fikih pada saat tidak ada makanan? Boleh. Boleh. Tuh. Kan sekarang orang ribut masalah vaksin aja contoh. Ini dari babi. Wong makan babinya saja kalau nggak ada makanan lain boleh kok. Inilah bahwa sesungguhnya based on condition. Fikih pun sebetulnya based on condition. Situasional. Tadi semua. Bahkan kalau kita naik kapal bertiga, misalnya terapung, datanglah di pulau. Mas Rojik, jangan Abah dulu yang mati. Mas Rojik mati duluan. Nah gitu. Saya sate dia. Nah gitu. Kan boleh menurut fikih. Iya. Kenapa? Karena kita ada kaidah usul fikih mendahulukan yang lebih mempertahankan nyawa ini. Kan sekarang kemarin masalah vaksin itu ribut. Ini babi, kata saya. Kalau masih ok-okan aja. Kalau memang harus dimakan, itu obat. Mempertahankan nyawa, mempertahankan yang lebih wajib, itu lebih wajib daripada kita. Karena tadi, dalam wajib ada yang lebih wajib kan dalam hukum Islam itu. Maka dalam hukum pun sama. Tadi. Nah, cuma yang saya sering ajarkan adalah sekarang ini kesadarannya, wong jangan kayak pandangan Imam Mujtahid yang dulu 1000 tahun yang lalu itu mutlak dipakai sekarang. Pandangannya beda, Mas Hendra. Di pandangan mereka itu nggak ada mercy, nggak ada hal. Bener kah, Abah? Ada perintah sholat itu sampai 5 waktu di dalam Al-Quran gitu katanya. Iya nggak? Iya. Tidak ada. Tadi. Hanya penafsiran ulama.
tadi semua. Maka kalau Abah sholat itu lebih berfokus kepada yang ayat wadkur rabbaka fi nafsika. Lebih tadi menyambungkan, menekuk lidah, merapatkan gigi adalah menghadirkan Allah la hayyun la ilmun. Itu lebih. Kalau buat Abah lebih sholat daripada yang sholat konvensional. Terhubung terus ya Pak. Nah iya. Kan sekarang ini sholatnya tadi Allah ada di waktu duhur. Tapi habis duhur ke asar, Allahnya nggak tahu kemana dulu, kan gitu. Ada lagi waktu asar, tadi semua nggak tahu waktu duhur ke asar, mungkin Allahnya mancing dulu, kali kan gitu. Sebetulnya seharusnya, baru saya ngobrol sama mereka, kan perintah sholat Nabi adalah, fi'lun amrinnya adalah akim, adalah akoma yukimi kiamatan itu bimana muta'adi, bukan fi'lun amrinnya adalah koma yakumu kiaman. Buat apa kamu berdiri tapi tidak sholat? Sama hari ini, banyak orang yang iftar, puasa tapi iftar. Dia menahan makan perut dan ini semua, tapi hanya puasa ular tadi semua. Maka habis lebaran balik lagi jadi ular ini semua. Ya, inilah Nabi sudah berkata dalam kitab Sirul Asrar dan Sabul Qadir sudah menyebutkan tentang sholat syariat hakikat, saum syariat hakikat, haji syariat hakikat. Nah, kalau bicara syariat tentu setiap zaman akan berbeda Mas Yana. Tapi hakikatnya sama nggak? Sama. Itulah yang harus dipegang. Yang tidak berubah itu hakikat. Karena syariat itu adalah hanya ibaratkan adalah cara, thariqat itu adalah jalan, hakikat itu tujuan masalahnya. Maka sekarang banyak orang ribut tentang cara tapi nggak nyampe tujuan. Tadi semua. Sebetulnya, maka ada dua bagian dari makhluk ini, batin dan dohir. Maka bagian yang dohir ini adalah tagoyur, Mas Hendra. Mas Hendra aja dulu pernah ada nggak? Nggak ada kan? Sekarang ada jadi YouTuber. Nanti jadi kakek-kakek nih. Kalau sampai. Kalau sampai. Kalau sampai. Betul, Pak. Ya hanya diadakan, ditiadakan yang tapi yang sebenarnya Mas Hendra tetap ada kok. Berarti itu yang harus dipegang. Karena yang tubuh ini ada dan tidak ada. Tadi semua. Maka kita tidak bisa. Mas Hendra sekarang makan bayi sun, merek bayi buat bayi. Kan enggak. Sekarang pengennya rendang kan gitu tadi semua. Itulah hak tentang dohir yang terus berubah, tapi tentang batin yang tidak pernah berubah. Itulah Nabi Muhammad pernah berkata, Yahudi menjadi 71 golongan, semua neraka kecuali satu. Yang kembali ke yang dalam tadi, hakikat. Nasrani kepada jadi 72 golongan, semua ke neraka kecuali yang satu. Islam jadi 73 golongan, masuk neraka kecuali yang mana yang satu itu. Back to Allah, itu tauhid, itu hakikat. Katanya ahlus sunnah wal jamaah. Nah itu. Tapi terus royoan gitu ya. Royoan tadi. Nah itu. Jamaah di dalam berebut. Inilah makanya hari ini harus kita bangkit tadi semua. Jangan nunggu Kim Jong Un ngebom dulu dah. Waduh. Kata Abah kepada orang-orang NU siapapun kalian pondok dimanapun, inilah waktunya kalian bangkit. Kalau tidak terlambat sudah. Terlambat sudah. Bangkit bikin dapur MBG. Ada beberapa pertanyaan dong untuk closing, mungkin barangkali teman-teman biar merasa tersampaikan gitu pertanyaannya. Ya, silakan. Ya. Jika Al-Quran disebut sebagai petunjuk bagi seluruh manusia, maka tata cara sekolah tidak dijelaskan secara rinci di dalamnya, dan bagaimana dampaknya terhadap sistem kehidupan global jika seluruh manusia menerapkannya. Nah itulah kenapa saya bilang tadi dalam bab sholat Nabi Muhammad itu tidak mencontohkan sholat semacam itulah kehebatannya. Karena kalau seandainya dibikin praktek semacam itu, akhirnya sekarang manusia yang nggak sholat semacam itu dianggap kafir. Tuh sebenarnya orang suka salah. Sebetulnya Nabi Muhammad itu memang sengaja nggak mencontohkan sebagaimana sih sholat itu. Sampai kata beliau, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Tadi. Ada yang bilang, kan buktinya Nabi bengkak. Bukan sholat itu yang bengkak itu. Duduk. Tadi semua. Dan kalau, makanya sebenarnya kalau kita memahami Al-Quran, ada syara'ah, ada mansakan. Sebetulnya, kalau menurut Abah adalah pada saat kembali kepada kesadaran, sebenarnya yang ada Allah, yang hidup Allah, napas ini adalah kembali pada Allah, maka apapun cara orang, sholat. Jadi kalau dibikin kebenaran sholat itu seperti kita hari ini, dan itu pun tanya tadi verifikasi nggak ada, sampai Abah bikin sayembara,
Karena bukan Abah kebencian, justru Abah ingin manusia itu melakukan sesuatu dengan dasar gitu loh. Betul. Bukan hanya karena dogma dan doktrin sholat itu benar begini. Buktinya 5 imam beda-beda. Tadi semua. Tadi saya telepon Kiai tadi semua. Barusan yang Kiai MUI itu kan saya ngobrol. Kalau itu sholat Nabi Muhammad semacam itu. Kenapa Imam Ja'far As-Shadiq begitu, Imam Hanafi begitu, Imam Maliki begini, Imam Ghazali, Imam Hambali begini. Iya. Karena tadi Nabi Muhammad tidak mau sholat itu dibikin satu. Karena nanti sama aja kayak haji. Kalau haji itu ke Mekah, kenapa Allah perintahnya manusia? Sementara ada dalil, orang kafir nggak boleh datang ke Mekah. Kan itu. Boleh bisnis di sana ya. Tapi boleh bisnis di sana ya. Buktinya sekarang hotel dipegang kafir kok. Betul ya. Oh iya, saya tahu. Kita yang menyumbang devisa terbanyak di sana nggak dikasih Ya apa-apa. iya, bahkan kita itu maaf ya, itulah saya sering protes dulu waktu saya masih kafir. Masih pembimbing haji gitu kan tadi semua, saya sering protes karena saya itu bilang, kenapa kita hajinya lebih mahal dari Malaysia, tapi pada saat di Mina itu kita itu lebih jauh dari Masjid Al tadi semua. Kita itu di ring luar, di Eropa ring luar, tapi Malaysia lebih baik, ya lebih murah. Padahal karena tadi banyak tadi permainan di dalam hajinya kita itu tadi semua. Jadi bisa dibilang Jadi intinya dalam sholat itu kalau menurut Abah adalah semuanya adalah siapapun yang melakukannya, apapun yang dilakukannya, selama dia sadar pada sang hidup, sholat. Silahkan. Bahkan Abah bilang tadi, bertanggung jawab pada Allah. Tuh, kalau Abah tuh suruh jaminan lu. Siksa kubur, kasih gua. Neraka, kasih gua. Tuh. Nah, sadari hidup Tuhan. Rasakan cinta Tuhan. Insya Allah. Kalau salah, kasih saya lagi. Coba. Karena kalau bagi Abah ada isbatul yakin. Gak ada keraguan. La roiba fihi. Tentang Tuhan. Tadi semua. Maka tadi kata Abah. Tadi juga sama ngobrol dengan tentang kasabat. Laha makasabat. Wa alaiha Sahabat. Kenapa yang satu pakai kasabah, yang satu pakai iktasabah? Itu aja hanya orang yang tidak sadar, yang takut pada Tuhan dengan neraka, dengan siksa kubur. Kasabah dengan iktasabah, wajan fa'ala dengan ifta'ala. Yang satu menghasilkan asobah, yang satu untuk dosa itu, untuk neraka itu harus ijtihad, berjuang untuk dosa. Saking bagaimana kita melawan Allah yang sudah menjadikan kamu calon surga, kamu ingin ke neraka gitu, harus berjuang nggak? Berjuang. Maka betapa anehnya orang takut ke neraka. Dengan bahasa laha maka sabat wa alaiha maktasabat. Kata Allah, hei manusia, kamu tuh untuk neraka harus berjuang sungguh-sungguh lu. Untuk melawan, menciptakan dosa itu. Kenapa? Karena setiap kamu sadar aku, kepalaku tuh 70, 700. Bahkan tak terhingga cintaku padamu. Terus di mana Allah akan menyiksa kita? Itulah ya Abah jaminan. Kalau dikubur itu dikasih gua. Kalau di sana itu kalian neraka, well jahanam, kasih gua lah semua dah. Apa-apa dah. siap. Karena sayalah. Aku yang aku sejati. Aku kenal diriku. Hanya ada akulah yang aku itu. Tapi statement Abah yang paling menggetarkan itu adalah tentang itu menjadi haji tanpa berhaji, dan itu mendorong orang untuk peduli kanan kiri. Oh itu tuh top. Jadi semoga teman-teman menyaksikan dan sadar ya Mas ya, dengan apa yang disampaikan. Dan anugerah untuk bangsa ini karena baru ada satu orang yang berani ngomong kayak gini dengan vulgar gitu loh. Kata saya bahkan ke Kiai kemarin yang hadir dari orang tadi semua. Kalau kalian menganggap haji itu harus ke sana, dan saya siap menanggung dosanya di hadapan Tuhan kamu dan Tuhan saya. Coba sekarang rubah cara kamu, kasih uang. Kan sebetulnya sholat pun sama Mas Hendra. Cuma kan istilah saya, kenapa sholat itu assalamualaikum ke kanan, warahmat, harusnya kamu harus selamat dan memberikan keselamatan di kananmu, memberikan rahmat, kasih sayang, dan keberkahan. Makanya min asari sujud itu setelah sholat itu sodako nggak ke kananmu, ke kirimu. Karena selalu Tuhan itu bicaranya adalah, makanya kenapa semua agama, maaf termasuk Surawisesa kata Abah juga, kenapa benderanya begini? Satu vertikal, satu horizontal. Tidak ada vertikal tanpa horizontal. Tidak ada ibadah pada Allah tanpa ibadah pada manusia. Termasuk juga kenapa Isa dikaitkan dengan salib. Karena satu vertikal, satu horizontal. Quran pun begitu. Makanya dalam perintah sholat itu dengan
Tidak ada, kata Nabi, la sholata liman la zakatalah. Tidak ada sholatmu tanpa kamu berbuat sosial. Sebenarnya. Jadi apa sholatmu itu? Apa puasamu itu? Apa hajimu itu? Maka kata Abah, kalau seandainya saya minta sekarang Pak Nazarudin 70 triliun. Jangan dikasih tadi buat modalin sih. Sana yang surplus terus. Itu yang dikasih nanti ke si Trump untuk nyerang kita balik. Tadi semua. Mending kita bagi-bagikan kanan kiri menyelesaikan problematika kehidupan bangsa ya, Pak ya. Itu. Enggak perlu MBG-MBG-an. Anggaran pendidikan diambil segitu banyak. Ini malah pendidikan 40%, kesehatan 20%. Padahal indeks pembangunan manusia itu adalah pendidikan dan bahkan duit katanya buat zakat ini sekarang buat MBG lagi. Bahkan rencana ini juga termasuk sekarang dam tadi. Jangan-jangan kata saya nih buat MBG lagi. Iya, katanya nenek-nenek mau kasih MBG juga. Nah iya. Tapi yang harus kita pahami adalah karena ada target pengurangan manusia. Hati-hati satu saat cara membunuh paling mudah. Sepakat. Makanan. Coba. Tadi baru 7 triliun untuk perang, BPJS dicabut. Nenek-nenek mau ke rumah sakit bisa. Betul. Ini kan sedih saya. Sedih dengan ini. Maka marilah saya. Makanya kata Abah juga udahlah. Kata Abah yang terakhir ini semua. Kalau kalian misalnya takut masalah urusan siksa kubur, neraka, apa haji, ngaku senang haji. Semuanya dosa kalian Abah tanggung. Asal uang untuk itu, ayolah saling menyayangi. Masya Allah, luar biasa. Saya jamin. Karena saya yakin dengan Tuhan saya tentang kasih sayang, cinta, berbagi. Jangan pandang agama apapun, suku apapun. Pandanglah. Kalau kayu sudah jadi meja, jadi kursi, pandanglah hanya kayu. Tak usah lagi kau melihat, oh itu Jepara, oh ini kayu bakar. Kayu. Oke, Bah, sebagai closing, Bah. Ya. Andai kata semua orang di kampung-kampung, meskipun nggak berangkat haji ke Mekah, tapi dia sibuk bergelayut dalam pikirannya tetanggaku yang mana ya yang besok kesulitan makan ya. Maka dia sudah haji tanpa berhaji. Betul. Bahkan 7 kisah haji mabrur, tak satu pun yang pergi ke sana, Mas Hendra. Termasuk yang paling masyhur adalah Abdullah bin Abdul Mubarak tuh. Waktu Nabi haji wada, Nabi, hei sahabatku, saudaraku, hari ini tidak ada dari haji kita menjadi haji mabrur kecuali seseorang yang bernama Abdullah bin Abdul Mubarak yang dia justru tidak tawaf bersama kita, tidak sa'i bersama kita, tapi dia betul-betul melaksanakan haji, menyayangi tetangganya yang sakit, membantu tetangganya yang sakit. Kurang apa sebetulnya? Karena memang dari awal pun haji ini bisnis, Mas Hendra, dan Nabi sudah mengatakan haji ini arihlah jalan-jalan. Kata saya kalau mau jalan-jalan ke Hawaii aja sekalian ke Malang. Daripada ke Mekah ke sana itu hanya sebatas ngayakan Salman saja untuk kirim ke Amerika tadi semua. Ya. Nah, kenapa nggak ke Bali aja tadi semua? Kalau arihlah litijaroh. Kan Nabi sudah berkata itu hadis, Mas Hendra. Nanti haji dan umroh itu hanya arihlah jalan-jalan litijaroh, dagang. Sekarang dagang. Bahkan maaf nih, sekarang ini saya udah membaca, ternyata dengan haji Puroda itu sedang direncanakan. Dibatasi haji ini karena nafsu manusia tadi ingin jalan-jalan. Sebenarnya bukan hajian, ingin dipanggil waji. Tadi semua. Kalau enggak, kita bikin aja organisasi, kita menjual gelar haji tuh. Sama seperti orang menjual gelar Habib. Kalau benar-benar yang diinginkan adalah gelar haji, kan gitu. Tadi semua ya. Ayo bangkit, kita kiamkan, sadarkan, bangun dari tidur. Tapi mudah-mudahan dengan sekarang hari ini terjadinya serangan Trump kepada Iran, dan mungkin tak benar kata Mas Rojik, subuh nanti, dan saya lihat tadi semua, nanti saya mau video call, mudah-mudahan Mas Hendra masih ada dengan teman di Teheran tentang persiapan mereka. Ya. Oke. Saya bersyukur sekali dari 2017 sampai 2026 ini itu sebenarnya semua narasumber di Ngaji Roso itu sudah galau, udah resah, gelisah tentang
fenomena haji ini. Tapi tak satu pun dari mereka yang berani ngeder seperti Abah Setu. Ya. Jadi saya mikir, ya cuk sopo ya sing wani gitu kan. Dan sekarang alhamdulillah udah terjawab gitu ya kira-kira ya. Abah, terima kasih banyak atas waktunya ya, Mbak ya. Mas Hendra. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini hingga di akhir video. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda, menjadikan diri Anda lebih baik dari sebelumnya. Dukung channel ini dengan cara like, komen dan subscribe, dan jangan lupa aktifkan fitur lonceng agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Terima kasih, semoga sehat dan bahagia selalu. Tugasmu bukanlah mencari cinta, tetapi semata menemukan penghalang dalam diri yang kau bangun untuk melawannya. Dalam cahayamu, aku belajar mencintai. Dalam keindahanmu, untuk merangkai puisi. Kau menari dalam dadaku. Tak seorang pun melihatmu selain aku. Dan pemandangan itu mewujudkan dalam seni.